Ilustrasi perjalanan umroh. Apa-apa dari pilot Bapak Ibu yang berada di toilet untuk segera ke tempat duduk. Nah, Bapak Ibu bersegera aja. Tapi cuaca biasanya kurang bagus itu Bapak Ibu ya. Misalnya ada Bapak Ibu yang sedang berada di toilet untuk segera menuju tempat duduk. Nah, Bapak Ibu selesaikan kemudian langsung ke tempat duduk. Oke Bapak Ibu, ini fasilitasnya ya. Ini ada tidak lama karena satu bisa mengalami turbulensi. Jadi segera kembali di kursi setelah BAB dan BAK karena menggunakan toilet pesawat tidak aman karena suatu bisa mengalami turbulensi. Jadi tidak boleh berlama-lama di toilet itu Bapak. Seperlunya saja Bapak Ibu. Selesai sudah kembali lagi. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini sudah Bapak Ibu ya. Saya penting-penting aja. Nah, perbedaan waktu kita dengan Arab Saudi itu lebih kurang 4 jam Bapak Ibu. Jadi kita perjalanan kalau dari Jakarta perkirakan sekitar 8,5 sampai 9 jam Bapak Ibu. Ya, 8,5 sampai 9 jam, bisa juga 10 jam. Kita perkiraannya waktunya 4 jam lebih ini Bapak Ibu ya. Nanti pelaksanaan ibadah bagaimana sholat segala macam nanti Ustaz Undikon akan menjelaskan. Nah, setiba Bapak Ibu di Bandara Madinah, Bapak Ibu ya, perhatikan agar barang bawaan tidak ada yang tertinggal dalam pesawat. Turun dari pesawat agar dengan tertib. Biasanya turun dari pesawat saat lepas menuju ruang bandara sudah ada. Jadi mobil yang akan mengantar kita ke ruang bandara. Pesawat itu mungkin tidak berhenti di gate-nya, tapi dia berhenti di tengah di dalam. Tapi ada shuttle bus yang akan mengantarkan Bapak Ibu ke bandara. Nah, kemudian masuk ke ruang bandara, jamaah berjalan menuju counter imigrasi untuk cek visa dan paspor. Jamaah antri dan check-in di counter imigrasi dengan menyiapkan paspor dan visa masing-masing. Nah, di sini perlu juga kesabaran Bapak Ibu. Banyak kadang-kadang jamaah tidak sabar, mengurutu dan segala macam. Ya, bagaimana mengatasi sabar Bapak Ibu? Ya banyak-banyak aja zikir Bapak Ibu. Zikir salawat, kalimat talbiyah dan segala macam. Ya, mungkin karena sudah berjalan 9 jam, mungkin capek Bapak Ibu dan sekarang harus antri. Nah ini tapi ini proses yang harus kita lalui. Ya perlu di sini kesabaran. Nah, bagaimana caranya? Kalau menurut saya adalah dengan berbanyak zikir kepada Allah. Mudah-mudahan itu akan mempermudah proses check-innya. Nah, jamaah yang sudah selesai cek paspor di kantor imigrasi menuju ruang pengambilan bagasi. Setelah bagasi dan jamaah sudah lengkap, tour leader akan mengarahkan semua jemaah keluar bandara menuju pemeriksaan X-ray. Jadi tour leader akan memandu nanti Bapak Ibu dengan motaif. Sudah selesai, sudah lengkap Bapak Ibu akan keluar dari bandara. Selanjutnya di luar bandara sudah menunggu dua petugas di Saudi untuk mengarahkan jamaah masuk bus yang sudah disiapkan. Biasanya bus itu sudah ada merek AET Travel ya Ustaz ya. AET Travel Internasional. Kalau mau berfoto di depan juga boleh dulu. Karena kan jarang-jarang juga yang punya bus merek ini ya. Untuk bersama juga boleh. Perjalanan dilanjutkan ke hotel dengan bus dan paspor dikumpulkan oleh tour leader. Jadi paspor itu nanti dikumpulkan lagi oleh tour leader Bapak Ibu. Ya. Nah, perjalanan Bandara Madinah menuju hotel sekitar lebih kurang 20 sampai 30 menit Bapak Ibu. Dekat ya, 20 sampai 30 menit. Nah, koper tanggung jawab petugas hotel untuk menurunkan dari bus. Jadi Bapak Ibu bisa langsung turun dari bus, nanti koper itu petugas yang langsung menurunkan. Nah, koper jamaah dikumpulkan di satu titik lantai hotel yang sudah ditentukan. Jamaah berkumpul di restoran untuk pembagian kunci kamar serta informasi oleh tour leader. Nah, terkait kamar Bapak Ibu, ini Bapak Ibu harus mengikuti nanti komando dari mutawif dan tour leader. Ya, Bapak Ibu, kecuali Bapak Ibu yang ada request atau permintaan kamar khusus, ingin sekamar bertiga atau berdua atau lain masalah. Tapi kalau tidak nanti Bapak Ibu apa yang disampaikan, ini komando itu ada sama mutawif dengan tour leader Bapak Ibu. Ya, jadi ini kadang-kadang di sini juga banyak kadang-kadang terjadi ini ya. Saya harus dengan si anu. Jadi tidak kadang-kadang ini membuat proses lama. Jadi menurut saya Bapak Ibu ya siapa dengan sekamar Bapak Ibu terima aja. Itulah berarti bertambah saudara Bapak Ibu. Sebelumnya kenal menjadi kenal Bapak Ibu. Ya, sehingga proses juga bisa cepat. Jangan sampai nanti tour leader pusing nanti Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang biasanya sering terjadi. Jadi perlu Bapak Ibu keikhlasan karena pembimbing kita adalah yang akan menentukan ini, yang menentukan kamar. Bapak Ibu harus mengikuti apa yang arahan dari mutawif dan tour leader. Jamaah ke kamar masing-masing, setelah itu berkumpul untuk bersiap menuju masjid melaksanakan salat berjamaah. Tergantung nanti jamaah apa yang akan kita. Kalau kita sampai setelah zuhur berarti kita asar di sana Bapak Ibu. Ya. Biasanya asar, kalau misalnya kita setelah asar sampai berarti kita maghrib bersama-sama. Nanti akan disampaikan oleh mutawif dengan tour leader. Selesai salat maghrib kembali ke hotel dan makan malam di tempat yang sudah diinformasikan oleh tour leader. Nah, makan malam kalau saran saya memang harus disiplin Bapak Ibu, jangan ada yang tertinggal karena nanti kan juga jam makan itu ada waktunya Bapak Ibu. Lewat dari jam itu tidak ada lagi.
Nah, saya sudah punya pengalaman dulu Bapak Ibu ya, lewat jam itu ya mau apa lagi, hotel mengatakan sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Nah, akhirnya harus cari makanan keluar gitu. Dan itu juga susah dan membutuhkan biaya. Jadi kalau mau makan, makan bersama ya makan kita bersama dulu Bapak Ibu. Nanti baru lanjutkan kegiatan yang lain. Nah, jamaah bapak-bapak, mudah-mudahan bapak-bapak tidak ada yang merokok di area Masjidil Haram dan Nawawi dan lingkungan hotel radius 10 meter Bapak Ibu. Ya, jadi jangan merokok. Kalau bisa selama umroh itu tidak ada yang merokok Bapak Ibu ya, ditahan selama 13 hari tidak ada yang merokok gitu. Misalkan ya, supaya ini ujian juga bagi bapak-bapak untuk tidak merokok. Nah, standar kamar diisi 4 orang per kamar. Standar kamar di Saudi, kamar dibersihkan sendiri oleh tamu hotel atau jamaah. Akses masuk kamar menggunakan kunci elektronik berupa sejenis kartu. Jemaah akan menitipkan kunci di resepsionis saat meninggalkan hotel. Jadi ini harus hati-hati Bapak Ibu, kalau keluar dari hotel, Bapak Ibu mau pergi karena berempat, mungkin kawan belum pulang, misalnya kan kunci titip di resepsionis. Nanti yang lain juga mengambil di resepsionis. Jangan sampai bawa ke masjid. Jadi kalau bawa masjid, Bapak Ibu pergi jalan keluar, nanti kawannya menunggu terlalu lama nanti. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini di Madinah, kamar hotel Madinah bersih lengkap dengan shower, wastafel dan toilet nyaman, selain lemari, televisi dan kulkas. Kemarin saya dapat informasi bahwa kamar hotel itu, kamar mandi hotel itu 2 toiletnya ya. Ini harus hati-hati, Pak Yepi juga jelaskan toiletnya nanti 2 Bapak Ibu. Ada toilet untuk BAB, ada toilet untuk BAK, buang air kecil. Jangan salah guna Bapak Ibu. Ya, mampet jangan nanti Pak Yepi saya minta untuk jelaskan. Nah, ini proses duduk sudah tahu Bapak Ibu ya, menggunakannya. Penggunaan kursi duduk tidak usah Bapak Ibu. Nah, rute perjalanan hari pertama itu adalah dari Bandara Internasional BIM menuju Soekarno-Hatta, kemudian menuju Bandara King Abdulaziz Madinah. Ya Bapak Ibu ya, kemudian langsung naik bus, dari bus langsung ke hotel. Itu perjalanan kita di hari pertama. Padang Jakarta, Jakarta Madinah, Madinah nanti naik bus sudah disiapkan oleh perusahaan dan petugas kita di sana juga ada, dan kemudian langsung ke hotel. Itu hari pertama ringkasan perjalanan Bapak Ibu. Nah, hari pertama ini mungkin agak melelahkan Bapak Ibu semua, ya, karena perjalanannya cukup panjang. Nah, hari kedua biasanya ada ziarah Madinah. Setelah saat subuh jamaah akan ziarah ke makam Baqi'. Ini bersama Tulidar, bagaimana teknisnya sama Mutaif nanti akan mengaturnya Bapak Ibu. Tapi ada jadwal untuk berziarah di sini. Untuk ibu-ibu mungkin tidak bisa berziarah, bapak-bapak bisa berziarah. Kemudian ziarah kedua ke Madinah, ziarah ke Raudah. Nanti teknisnya bagaimana nanti yang terbaru kalau bisa Ustaz Yepi atau Ustaz Omito menjelaskannya. Untuk ibu-ibu waktunya juga terbatas itu, kalau nggak salah pagi ya Ustaz ya, pagi atau habis maghrib. Ya ada batas-batas waktu untuk ibu-ibu agak terbatas. Tapi kalau bapak-bapak waktunya sangat luar biasa panjangnya. Malah saya katakan kalau bapak-bapak mau berusaha salat berjamaah bisa di Raudah itu. Bapak Ibu ya, tapi dengan catatan kita harus mengambil ancang-ancang waktu itu agak lama sebelum waktu azan untuk masuk ke Raudah itu. Ya. Kalau ibu-ibu mungkin terbatas, nanti akan dijelaskan. Kemudian hari ketiga jamaah sudah berkumpul di lobi dan depan hotel Bapak Ibu. Kemudian kunjungan ke Masjid Kuba. Ya, nanti Ustadz akan menjelaskan apa keistimewaan Masjid Kuba dan semacam, dan silakan jamaah berwudu dulu terlebih dahulu di hotel. Ya, karena kita akan sholat sunat di sana. Kemudian ke Jabal Uhud, ya, perang Uhud. Nanti Ustadz juga akan menjelaskan secara ringkas nanti selama perjalanan di sana apa saja peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Jabal Uhud itu, termasuk perang Uhud. Kemudian ke Masjid Qiblatain, masjid yang punya 2 arah kiblat. Biasanya di sini tidak salat, Ustaz berkunjung aja biasanya. Lewat saja ya. Ya kami juga itu lewat ya, tadi juga lihat. Nah, nanti akan jelas, nanti Ustaz akan jelaskan nanti ya sejarah singkat dari Masjid Qiblatain. Kemudian hari ketiga ke perkebunan kurma Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu yang mau berkurma, tapi menurut saya bawa kurma karena nelayan sekarang membatasi tidak boleh lebih dari berapa 20 atau 25 kilo Bapak. Kalau berlebih dari, kalau dulu kan boleh jamaah bawa koper, kemudian seginian, beli lagi tas beranak besar, ya. Sekarang nggak bisa Bapak Ibu. Kalau itu terjadi itu tinggal langsung di Jeddah. Saya baca edaran dari Lion 3 hari yang atau 4 hari yang lalu itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi Lion sekarang ketat Bapak Ibu. Jadi kalau ke rumah seadanya saja beli, nanti bisa titip ke Pak Andi. Cabang masing-masing cabang biasanya menyediakan kurma atau Bapak Ibu pesan sendiri. Ya tanda-tanda beli sendiri, jadi koper ini jangan terlalu maksimal untuk ini ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian ini rute perjalanan hari kedua sampai ketiga, Masjid Kuba, Jabal Uhud, lokasi perang Kandak, dan Masjid Qiblatain. Biasanya ini
sebelum zuhur sudah selesai Ustaz ya, dan zuhur kembali lagi ke Masjid Nabawi untuk sholat berjamaah di sana. Ya, makanya pagi berangkatnya Bapak Ibu. Setiap tur itu banyaknya balik lagi ke masjid untuk sholat, 5 waktu itu tetap di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram nantinya. Nah, hari keempat di Madinah jam 3 dini hari jamaah di Madinah melaksanakan sholat tahajud. Ini tergantung teknisnya nanti dari mutawif Bapak Ibu ya. Selanjutnya sholat sunat hajat dan sholat sunat taubat. Jam 9.30 menuju Masjid Nabawi untuk sholat duha. Ya, ini kan secara umum ya Bapak Ibu, teknis pelaksanaan nanti mutawif dengan tour leader yang akan menjelaskan. Ba'da asar ada program tausiah dengan tema tempat berziarah di kota Madinah. Pelaksanaannya mungkin di pelataran Masjid Nabawi Bapak Ibu. Atau kalau kondisi indah ini mungkin bisa juga di hotel. Itu tergantung nanti pada sikonnya. Pukul hari kelima di Madinah, pukul 3 dini hari jamaah melaksanakan ibadah sholat tahajud yang dibimbing oleh mutawif. Ya. Kemudian hari kelima di Madinah, pemantapan ibadah umroh yang disampaikan oleh mutawif di restoran atau musala hotel. Jadi ada review secara keseluruhan kembali untuk proses pelaksanaan ibadah umroh. Ya, mengingatkan kembali Bapak Ibu. Memang untuk materi umroh ini harus diingat-ingat ulang terus Bapak Ibu, supaya kita teringat ya Bapak Ibu ya, jangan sampai lupa dan melanggar larang-larangan setelah kita berihram Bapak Ibu, sampai pelaksanaan ibadah umroh itu selesai dilaksanakan. Kemudian salat subuh hari ke-6, salat subuh dilanjutkan dengan makan dan sarapan pagi. Bapak Ibu ya, saya berharap Bapak Ibu nanti apapun makanan yang dapat di sana jangan sampai mengomel, cari kampung lain, jangan sampai tiba. Kita lebih panggil Allah ke sana, jangan sampai tiba. Disyukuri aja Bapak Ibu ya. Makanya kalau nanti ada ini kita akan kondisikan ada sambal ini, kalau ini ya itulah yang dikasih Allah untuk kita Bapak Ibu. Ya, banyak jemaah kadang-kadang protes segala macam, menurut saya itu hanya membuat Bapak Ibu lelah aja Bapak Ibu, dan hati tidak tenang Bapak Ibu. Ya, rasa puas di hati itu kalau tidak lepas Bapak Ibu, itu sampai ke Mekah akan sampai nanti ke sana Bapak. Nah, akhirnya apa, ibadah Bapak Ibu kurang maksimal seperti itu. Jadi apapun, yang jelas kami perusahaan telah berusaha maksimal, mutawif sudah berusaha maksimal, tour leader sudah maksimal, ya apa yang diberikan Allah kita syukuri Bapak Ibu. Ya, kita syukuri. Jadi kalau kurang-kurang garam Bapak Ibu ya, kalau Bapak mungkin kurang garam dimakan saja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian jam 10 diharapkan koper jamaah sudah berada di depan kamar masing-masing di hari ke-6 Bapak Ibu. Petugas hotel nanti akan mengambil dan mengumpulkan di lobi dan dimasukkan ke bus. Di koper sudah siap Bapak Ibu ya, koper untuk dibawa ke Mekah di depan kamar. Diharapkan saat salat zuhur seluruh jamaah sudah berpakaian ihram. Nanti Ustaz akan menjelaskan ya bagaimana pakaian ihram dan segala macamnya. Disarankan seluruh jamaah salat zuhur dan jamaah takdim dengan salat asar. Ya, nanti bagaimana tekniknya juga mutawif yang akan menjelaskan. Ba'da zuhur sudah makan siang seluruh jamaah menuju Makkah dengan bus. Ya, jamaah akan mampir di Bir Ali ya untuk sholat sunat dan mengambil nikat. Nah, di sanalah nanti larangan ihram akan mulai berlaku. Nanti Ustaz akan memimpin dan ketat benar Bapak Ibu, termasuk Bapak-bapak. Tidak boleh ada pakai celana dalam, ya tidak ada, di hotel sudah tidak ada lagi. Daripada terlupa nanti Bapak-bapak. Ya, kalau saran saya Bapak-bapak patuh kepada mutawif itu, jangan ngeyel Bapak-bapak ya. Nanti aja nanti dilupakan Allah, mutawif juga lupa, nak jadi Bapak-bapak ya. Jadi karena mutawif itu kan sudah kita tetapkan Bapak Ibu, akan meeting ibadah Bapak. Mutawif itu bertanggung jawab dunia akhirat tuh Bapak Ibu. Ya, perusahaan dia bertanggung jawab, kepada Allah dia bertanggung jawab Bapak Ibu. Ya, atas kesempurnaan ibadah Bapak Ibu. Jadi ikuti apapun arahan dari mutawif Bapak, ikuti nantinya. Nah, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Mekah, diperkirakan lebih kurang 5 jam perjalanan. Dalam perjalanan diharapkan memperbanyak bacaan talbiyah dan menjaga diri dari larangan ihram. Nanti untuk leader atau mutawif akan membimbing baca kalimat talbiyah, dan larangan ihram mungkin akan diulang-ulang supaya Bapak Ibu tidak sengaja. Ibu-ibu tidak sengaja nanti kan nampak opak ya ini. Nah, nanti kan itu sudah melanggar larangan ihram. Jadi harus dikontrol benar. Kalau saya menyarankan malahan Bapak Ibu begitu sudah pakai ihram, Bapak Ibu matikan HP semua sampai umroh selesai. Cukup HP mutawif dengan tour leader aja yang hidup. Kalau ada apa-apa sudah kami ngomong mutawif dan tour leader Bapak Ibu. Tetapi ketika Bapak Ibu masih mengadang, yakinlah Bu, setan itu akan mengganggu. Ini apa postingan hari ini dari teman segala macam. Atau Bapak Ibu nanti foto sambil ini di mobil nanti sana ini Bapak Ibu. Itu sudah mengganggu ibadah. Kalau menurut saya Bapak Ibu, saya benar Bapak Ibu. Saya haji boleh katakan tidak ada posting sama saya Bapak Ibu. Setelah haji baru saya posting Bapak Ibu. Ya, karena godaan itu banyak Bapak-bapak. Ya, lebih bagus sekali dalam jam itu Bapak Ibu baca kalimat talbiyah dan semacam, atau menganjurkan tilawah Al-Qur'annya Bapak Ibu. Sehingga bisa khatam nanti di Masjidil Haram. Ya, di hari terakhir sebelum hari terakhir bersama-sama dengan Ustaz ya, bisa untuk sama-sama khatam Al-Qur'an. Luar biasa Bapak Ibu. Ya.
Dalam hidup kita bisa khatam Al-Quran di Masjidil Haram. Naik rasa hati kita terlain Bapak Ibu ya. Jadi nanti apa yang disampaikan Mutaib Bapak Ibu ikuti. Nah, sampai di Hotel Mekah jamaah diarahkan ke ruang makan, selanjutnya dibagi menguji kamar hotel dan arah teknis dan pelaksanaan umroh. Jadi kamar kembali lagi Bapak Ibu, apa yang dibagikan oleh Mutaib, Bapak Ibu terima dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa temannya terima Alhamdulillahirabbil alamin Bapak Ibu ya. Kemudian jamaah dipersilakan meletakkan tas ransel ke kamar dan berwudu. Sekitar jam 11 malam dimulai perjalanan ke Masjidil Haram sambil bertalbiyah. Nanti Tulidar dengan Mutaib yang akan mengaturnya. Salat maghrib dan isya dilakukan di Masjidil Haram dengan jamak takhir. Sesudah salat turun ke lantai dasar menuju Ka'bah untuk tawaf. Ya Bapak Ibu, saya hanya menyarankan kalau bisa dikasih waktu, jeda waktu Bapak Ibu. Kalau bisa selesai maghrib isya ini memungkinkan salat hajat, minta sama Allah disempurnakan ibadah umroh Bapak Ibu. Ya, minta sama Allah wudu. Kadang-kadang persoalan umroh itu, tawaf umroh itu adalah kadang-kadang godaan masalah wudu, ragu-ragu Bapak Ibu, batal segala macam. Nah, minta sama Allah Bapak Ibu ya, itu dijaga Allah sehingga wudu Bapak Ibu sampai pelaksanaan tahun itu tidak batal. Minta sama Allah Bapak Ibu, insya Allah makbul doa di sana Pak. Sehingga dia was-was itu Pak, apakah batal segala macam. Sehingga hati kita tidak kusuk jadinya untuk ini Bapak Ibu. Ya, minta benar sama Allah sebelum turun ke Ka'bah untuk tawaf. Selesai tawaf, jamaah salat sunnah 2 rakaat dilanjutkan dengan sa'i dan tahallul dan kembali ke hotel umrah diperkirakan selesai jam 3 pagi. Ini teknisnya nanti tergantung juga pada Mutaib dan Tulidar ya. Kalau jam 3 apakah kembali ke hotel atau Bapak Ibu menunggu subuh nanti dan segala macam ya. Nah, ini silakan Mutaib yang nanti mengkoordinirnya. Sekitar jam 11 malam dimulai perjalanan ke Masjidil Haram sambil hari ke-6. Salat maghrib dan isya dilakukan di Masjidil Haram dengan jamak takhir. Ini sudah Bapak ya. Sudah tawaf, di kamar tawaf, kemudian selesai tawaf jamaah salat 2 rakaat sa'i dan selesai sa'i diakhiri tahallul jam 3. Sudah Bapak Ibu ya. Nah, ini rute perjalanan hari ke-6 Bapak Ibu. Masjid Nabawi, Kabir Ali untuk mikat, kemudian nanti kita menggunakan bus travel AET Travel, kemudian nanti ke hotel. Nah, setelah selesai di hotel baru kita melaksanakan umroh. Oke Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pada hari ke-8 di Mekah, hari pertama selesai ibadah umroh, jamaah beristirahat di hotel di luar salat 5 waktu, selanjutnya jamaah datang memperbanyak ibadah. Karena mungkin sudah lelah perjalanan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu banyak istirahat. Tapi saran saya, kalau Bapak Ibu tidak ada kegiatan yang lebih banyak menghabiskan waktu itu adalah di Masjidil Haram Bapak Ibu. Ya, pukul 6 jamaah mendengarkan tausiah dari Mutaib rombongan, tempat menyesuaikan nanti Bapak Ibu. Hari ke-9 itu ziarah Bapak Ibu. Biasanya ziarah selalu jamaah jam 7 dan ini perlu disiplin sekali Bapak Ibu untuk saling mengingatkan antara jamaah Bapak Ibu. Karena kalau terlambat 1-2 menunggu itu Bapak Ibu akan terganggu perjalanan kita. Kenapa? Setelah ziarah itu kita berharap untuk bisa kembali salatnya di Masjidil Haram Bapak Ibu. Jadi disiplin waktu ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Ya kalau jam 7 berarti Bapak Ibu sudah siap-siap, jam setengah 7 sudah siap untuk ke bawah ke lobi. Ya, sehingga sama-sama nanti berangkat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, Bapak Ibu biasanya berfoto seperti ini diambil oleh Mutaib atau Tulidar atau ke sana. Nanti foto-foto ini kami sampaikan di grup keluarga Bapak Ibu semua. Makanya saya katakan tadi, informasi Bapak Ibu, kegiatan Bapak Ibu 24 jam di Tanah Suci itu kami update terus kepada anggota keluarganya melalui grup WA cabang. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian mengunjungi Jabal Sur ya, ini ada Bapak Ibu dan selalu berfoto, biasanya jamaah selalu berfoto. Tapi besok kalau berfoto jangan spanduknya di belakang, nggak nampak nanti foto Ustaz Omiko dan Pak Yepi Bapak Ibu ya. Jadi ditutup ini, kalau bisa diatur sedemikian rupa. Nah ini Bapak Ibu, mengunjungi Jabal Rahmah, ini bersama Ustaz siapa ini? Ustaz Taufik ya. Saya pernah pengalaman Bapak Ibu sudah sampaikan. Foto saya ketahuan sampai di Mekah, baru ketahuan foto saya yang salah sampai pasang Bapak Ibu. Waktu dengan Buya KJ. Foto Buya KJ sampai foto saya ada di sana. Ketahuannya di Mekah, waktu foto di bandara kan tak ketahuan itu. Sudah di Mekah kita tahu foto Pak Sultannya dari sana itu. Jadi foto juga bisa pergi umroh Bapak Ibu ya. Salah masa baru di sana ketahuan itu. Berarti maksudnya di sini. Iya, saya nggak berangkat, saya nggak jadi berangkat waktu itu foto saya ini. Nah, mengunjungi Padang Arafah Bapak Ibu, nah lihat Bapak Ibu ya, udah tua aja masih bisa berpelukan seperti ini Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu yang berpasangan juga bisa membuat foto seperti ini Bapak Ibu ya. Yang untuk berpasangan yang tidak jangan Bapak Ibu. Nah kemudian Jabal Sur, fakta-fakta Mekah nanti akan dijelaskan Bapak Ibu ya. Akan dijelaskan, diceritakan oleh Mutaib nanti tempat-tempat ini Bapak Ibu. Sepanjang perjalanan ya, apa-apa saja peristiwa-peristiwa dan segala macam yang akan menambah keimanan kita itu akan diceritakan oleh Ustaz nanti Bapak Ibu ya. Sehingga akan memperkuat. Kemudian Jabal Nur Bapak Ibu ya. Ada Gua Hira di mana tempat Nabi Muhammad nanti menerima wahyu juga akan dijelaskan oleh Ustaz pada saat perjalanan. Kemudian Jabal Rahmah
Apakah naik ke atas saya nggak tahu nanti kondisinya atau tidak, atau cukup di bawah nanti Bapak Ibu ya, itu tergantung kepada kondisinya. Padang Arafah Bapak Ibu juga akan berhenti di Padang Arafah nanti, ya, yang dimana sana adalah tempat wukuf, ya 9 Dzulhijjah untuk seluruh calon jamaah haji di Arafah. Nah, Bapak Ibu juga akan melewati Musdalifah. Musdalifah tidak berhenti kita di sana, tapi akan melewati nanti. Biasanya melewati Bapak Ibu dikasih tahu ini Musdalifah, termasuk juga Mina nanti Bapak Ibu. Kita kalau nggak salah, saya nggak tahu apakah ada perubahan. Kalau dulu misalnya ke Mina itu kita lewat flyover dan nampak nanti tenda-tenda Mina itu Bapak Ibu. Sebelah ininya itu tempat melontar tawaf gitu. Ya, kita akan dibawa ke sana dan nanti Ustaz akan jelaskan Bapak Ibu ya, Ustaz akan jelaskan nanti kepada Bapak Ibu tentang Mina ini. Nah, hari ke-10 di Mekah Bapak Ibu ya, jam 3 dini hari jemaah melaksanakan ibadah sholat tahajud yang dibimbing oleh mutawif. Jadi jam 3 Bapak Ibu. Kalau jam 3 Bapak Ibu harus bangun jam 2. Setengah 3 sudah dari lobi. Bersama-sama nanti Bapak Ibu menuju biasanya di lantai atas. Nanti ada kubah ini Bu kan, ada kubah di atas ini. Nah, salat tahajud bersama, nanti ada tausiah dan segala macam dari mutawif Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pukul 9 hari ke-10, 9.30 jemaah menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat duha. Ya, pukul 16 jamaah meninggalkan tausiah dan motel rombongan tempat menyesuaikan nanti apakah di lobi hotel atau nanti di musala hotel Bapak Ibu. Kemudian hari ke-11 di Mekah, ya, ini karena kita 13 hari, berarti ini hari ke-12 nanti Bapak Ibu. Kalau nggak salah Bapak Ibu difasilitasi oleh perusahaan itu 2 kali umroh Bapak Ibu. Jadi umroh pertama bisa untuk Bapak Ibu, umroh yang keduanya bisa untuk badal suami, istri atau orang tua. Ya, kalau Bapak Ibu mau tambah umroh yang request nanti koordinasikan aja dengan mutawif. Misalnya Bapak Ibu ingin tambah, saya ingin mengumrohkan orang tua saya. Nah, nanti kita akan bicarakan koordinasikan dengan mutawif dengan tuligar akan mengatur nanti Bapak Ibu. Tapi perusahaan akan mengakomodir 2 kali pelaksanaan umroh nantinya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan Bapak Ibu ya. Jadi untuk Bapak Ibu pertama bisa, kemudian nanti untuk siapa suami atau orang tua atau istri. Jadi bisa kita laksanakan. Nah, di hari ke-12, ini hari ke-12 Bapak Ibu ya, Bapak Ibu berangkat, kita dari setelah tawaf pada sudah salat subuh, Bapak Ibu akan menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah Bapak Ibu. Ya, salat zuhur ataupun di hotel karena kita sudah tawaf pada, tidak boleh lagi ke masjid. Salat zuhur di hotel, selesai salat zuhur, Bapak Ibu berangkat menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Jadi kita datang ke Madinah, pulangnya melalui Jeddah. Ya. Nah, dalam perjalanan Bapak Ibu akan singgah jika kondisi begini di tempat belanja ya, biasanya tempat belanja ini Bapak Ibu ya, jika kondisi memungkinkan untuk ya tempat katanya sini yang paling murah di sini Bapak Ibu ya. Tapi koper Bapak Ibu tidak bisa lagi bawa barang, itu jadi masalah. Karena koper sudah nanti dibawa ke ini. Tas, ingat sekalian Bapak Ibu jangan menambah tas. Akan mubazir saja Bapak Ibu menambah tas nanti. Ya, karena klien sudah mengatakan tidak boleh ada tambahan tas, akan ditinggalkan di Jeddah nanti. Tapi kalau sekedar Bapak Ibu beli yang ringan-ringan bisa dimasukkan ke tas. Tapi kalau beli selimut, beli ini tidak bisa Bapak ya. Tapi kalau yang ringan masih bisa. Nah, jamaah sudah sampai 4 jam sebelum jadwal penerbangan, jamaah sudah berada di bandara. Malam hari take off menuju kota asal Indonesia. Nah, kita karena via Jakarta, Bapak Ibu akan berangkat di Jakarta. Kalau memang malam Bapak Ibu tiba di Jakarta, berangkat dari King Abdul Aziz, kemudian Bapak Ibu sampai di Jakarta siang. Karena selisih waktu kita 4 jam Bapak Ibu. Ya siang, dan setelah itu Bapak Ibu nanti akan berangkat menuju Padang. Diperkirakan mungkin mudah-mudahan sore Bapak Ibu sudah sampai di Padang. Ya, di hari ke-13 ini saya buat ininya dari perusahaan pakai 12 hari, kita pakai 13 hari. Nah, jamaah berada di pesawat mendarat di kota asal, di tim nanti Bapak Ibu keluar, selesai proses imigrasi, nanti kami biasanya dari cabang akan membantu untuk mengambil koper Bapak Ibu, ya, kemudian mengambil air zam-zam. Nanti kita berkumpul di mana, nanti Ustadz akan mengumpulkan Bapak Ibu, akan ada dengan tulisan nanti pesan-pesan sebelum Bapak Ibu pulang ke tempat masing-masing. Ya, setelah itu baru Bapak Ibu pulang ke tempat masing-masing. Itu Bapak Ibu, ya, yang ilustrasi perjalanan kita 13 hari nanti Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu jalani, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dengan kami jelaskan secara ini untuk hal teknis nanti Pak Yepi saya kasih waktu untuk menjelaskan Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa maksimal untuk beribadah Bapak Ibu. Ya, sekali lagi kami sampaikan Bapak Ibu ingat inilah panggilan Allah untuk Bapak Ibu. Tidak semua orang dipanggil oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci. Banyak orang yang mampu dari segi finansial, banyak orang sehat, tapi dia selalu mengatakan belum menerima panggilan. Bapak Ibu dipanggil oleh Allah.
Allah yang memanggil Bapak Ibu, bukan kami IT yang memanggil, bukan Ustaz Enrico yang memanggil, tapi Allah yang memanggil Bapak Ibu. Ya, maksimalkanlah untuk beribadah. Ya, apalagi di sana tempat-tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum saya akhiri silakan Bu. Pak, tanya coba. Ya. Orang kampung tanya di Ka'bah itu aku isi dalam Ka'bah tuh, Pak. Sampai kini orang tidak tahu konsep. Nah, nanti Bu kalau masalah isi Ka'bah saya nggak berani Bu, itu kewenangan dari Ustaz Enrico untuk menjelaskan. Ustaz Enrico ya. Ada pertanyaan nanti apa isi Ka'bah ini menurut Ustaz ya. Nah, nanti Ustaz jelaskan ya Bu ya, nanti akan jelaskan Bu. Apa isi Ka'bah ini? Oke Bu ya, kita dengar Ustaz Enrico yang teknis perjalanan ada yang mau tanya Bu, yang lain? Yang ya silakan Bu. Kejabat kan kemudian wajib dari rumah ke pesawat. Kalau dibawa sampai yang kosong kan kemudian apa? Kalau saya menyarankan Bu, kalau di sana bagus beli di sana aja Bu. Jadi saya tadi sampaikan kepada salah satu jemaah, kan Bapak Ibu ada berempat sekamar. Belilah di sana juga ada botol aqua ada Bu. Kalau pengalaman saya dulu waktu haji Bapak Ibu kami beli kan sekamar berempat, kami beli semuanya 4 Bu. Dan itu selalu kami setiap ke masjid ketika kosong botol itu baik di Madinah atau di Mekah kami ambil air Zam-Zam. Ya. Boleh Bu, kalau itu tidak akan merepotkan Bapak Ibu ya, dibawa enggak masalah. Tetapi kalau Bapak Ibu mau beli di sana juga boleh. Jadi kalau bisa minuman Bapak Ibu selama di Madinah dan di Mekah itu adalah air Zam-Zam Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Sekamar itu punya botol semua. Begitu kosong bawa lagi. Agak pakai ke masjid, nanti pulang selesai sholat diisi lagi. Nanti kosong diisi lagi seperti itu Bapak Ibu. Jadi praktekkanlah selama di sana yang kita minum hanya air Zam-Zam. Ya, kalau itu tidak akan merepotkan Bapak Ibu, biasanya kalau kita mau pulang nanti Bu, kalau koper banyak barang bawaan itu tinggal juga di sana itu. Ya. Jadi kalau tidak akan merepotkan Bapak Ibu, dibawa dari sini tidak masalah. Dan untuk kosong masukin ke koper aja Bu. Pak, satu lagi Pak. Saya kan rencananya kan bawa kursi roda. Bilang Sandi boleh. Boleh Bu. Boleh. Jadi Bu laporkan nanti cabang akan melaporkan sampai di bandara itu akan di packing Bu, akan di packing. Itu Pak di dekat kita duduk atau di Enggak, ada tempatnya sendiri di pesawat nanti Bu. Nah, nanti kalau Ibu memang harus turun di pesawat nanti harus pakai kursi roda. Nah, kalau naik itu saya enggak perlu Pak, bisa saya usahakan. Kalau turun juga bisa. Bisa saya usahakan tak cuma Enggak, kalau tidak bisa sampai aja nanti dari pihak maskapai akan menyiapkan kursi roda mereka Bu. Jadi kalau nanti Pak Yepi ingatkan ketika Ibu akan naik pesawat jangan memaksakan diri Bu. Ibu mau umroh di sana Bu ya. Kalau saran saya kita akan tahu dengan keadaan diri kita. Ketika kita tidak rasa ini lapor aja nanti di bandara itu memang petugas bandara nanti untuk menyediakan naikkan Ibu ke pesawat nanti pakai kursi roda. Nah kursi roda yang Ibu bawa itu nanti gunanya nanti adalah waktu di Madinah dan di Mekah. Ya. Nah kalau di pesawat Bu kita diakomodir Bu, diakomodir oleh maskapai untuk membantu kita naik ke pesawat. Ibu melapor aja nanti saya ingatkan Pak Yepi atau Pak Andi nanti sampai di bandara BIM. Kalau mama ibu harus dorong aja tidak apa-apa Bu. Lebih bagus menghemat tenaga sekarang dibandingkan nanti ketika tahu nanti ibu agak ada masalah gitu. Ya Bu ya. Kalau diusahakan bisa Ya, diusahakan tuh kalau menurut saya katakan diusahakan itu kan kalimat memaksakan diri itu Bu. Ya kan diusahakan itu kan kalimat memaksakan diri itu Bu. Jadi kalau saya tidak usah dipaksakan. Jadi kan itu kan ibu udah bayar ke sana Bu. Maskapai udah bayar, nanti lapor aja kita petugas ibu ini tidak bisa berjalan, dia akan dorong ibu sampai ke pesawat nanti. Ya, nah untuk kursi roda nanti setelah di packing nanti kursi roda itu dia ibu ketemu lagi nanti di hotel. Ya di hotel nanti ketika turun di pesawat nanti ketemu di hotel. Nah, itu Bu bisa gunakan baik di Masjid Nabawi kalau memang tidak bisa maksimal ibu pakai aja kursi roda Bu. Ya sehingga pada saat pesanan umroh nanti bisa maksimal. Ya. Kalau kita tuh kan tawaf langsung sah nih Pak. Langsung Bu. Kan bawa berarti harus kursi roda. Ya. Kegiatan mungkin buat. Ya, makanya saya katakan tadi kalau ibu sekarang misalnya mau berangkat ini belum bisa maksimal, sudah sampai di BIM, ibu minta bantu aja petugas untuk naikkan ke pesawat naik kursi roda sampai ibu masuk ke dalam. Ya, nanti begitu turun ibu juga lapor ke Pak. Dia udah tahu kalau pesawatnya nanti pramugari udah tahu tuh. Tapi ibu konsultasi turun agak terakhir nanti biasanya Bu. Ya, enggak masalah, tapi ibu didorong mereka sampai ke ini. Ya, jangan dipaksakan Bu, karena gate itu lumayan jauh jaraknya Bu untuk jalan. Ya, biar aja diantar mereka, didorong mereka Bu. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti ketika di Masjid Nabawi atau di Madinah atau di Mekah bisa beribadah maksimal. Ya. Ibu-ibu ada yang lain Bu? Terima kasih Pak. Ya, ada yang lain Bu? Oh ya, Bapak Ibu nanti berangkat semuanya pakaian seragam Bu ya. Saya lupa pakai seragam, mutawif juga seperti baju Bapak Damsir ini Pak ya. Nah, baju ini Pak ya. Baju seragam apa tuh Pak? Kan ada Baju batik.
Nah, makanya itu ibu-ibu yang khusus Bukit Tinggi Agam ini kami tambah pakai ini. Jadi seragamnya pakai ini. itu kan. Ya, kalau mau Bu ya dia 13 semua Bu. Bapak Ibu 12. Jadi insya Allah masih cukup Bu 12. Kalau lebih ada Pak satu. Ada Pak yang mau ditanya Pak? Yang lain Pak? Pak ibu-ibu ada? Kalau tidak ada Bapak Ibu ya, kami harapkan Bapak Ibu jika ada masalah-masalah Bapak Ibu ya, masalah-masalah yang mungkin Bapak Ibu perlu mendapat informasi nanti dengan tool leader selama ini ya dikomunikasikan Bu dengan ini. Ya. Dan satu lagi Pak, Ya. syaratnya kalau misalnya kan Sami sama tahu waktu itu tuh yang mendorong ada orang yang membantu atau kita yang minta bantuan Pak. Saya nggak, kalau teknisi Bapak Ibu nanti kalau untuk mendorong ini ada biayanya kalau salah saya ada biayanya. Ada petugas yang memang dibayar Bu. Hah? Anak ikut Bu. Ada masalah ya Pak? Bisa sendiri Bu. Tapi kalau tidak itu biasanya ada petugas yang dibayar biasanya saya dari hotel sampai prosedur. Ya. Nanti melapor aja sama Ustaz Bu. Kalau ada keluarga insya Allah bisa Bu. Bisa. Ada Ya. anak dan suami ada. Alhamdulillah Bu. Baik Bapak Ibu ya, kalau tidak ada, saya cukup dari saya Bu. Mudah-mudahan penjelasan saya lebih kurang bisa dipahami Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu bisa menyiapkan diri dengan maksimal. Nah untuk selanjutnya kita minta Ustadz Enrico ya untuk memberikan manasik atau mungkin review secara singkat Bapak Ibu ya tentang masalah manasik. Kemudian tadi menjawab apa isi Ka'bah ini Bapak Ibu ya, apa isi Ka'bah ini. Yang penting nanti kita minta Ustaz Enrico Bapak Ibu ya, yang penting sekali Bapak Ibu adalah saya minta Ustaz Enrico menjelaskan Bapak Ibu adalah bagaimana agar ibadah Bapak Ibu ini sempurna Bapak Ibu. Ya, terutama yang paling banyak masalah itu saya lihat adalah ketika sudah pakai ihram. Ya, itu yang ibu-ibu yang biasanya Bapak Ibu yang sering lupa ketika sudah berihram itu sering apa? Nah, ini saya minta Ustaz untuk menjelaskan ya ketika itu terlakukan apa yang harus diperbuat Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita persilakan ke Ustaz Enrico dan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Oke, silakan. Ya, udah. Hah? Ada sih. Ustaz kadang bayi ni wan. Beralih. Tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulina al-mustafa man ja'ana bil bayyinati wal huda shalla alaihi rabbuna wa majjada wal ali wa sahbihi dawaman sarmada amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Apoteker Zulkarnain Zulkarni. Tidak jadi lagi. Kemudian yang kita hormati mutawif kita juga Ustadz Mauluddin MAG. Kemudian Ustadz Yevi MPD MKes InsyaAllah jamaah sehat-sehat besok semua. Masya Allah MKes ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu jamaah keberangkatan 11 Oktober yang sudah bergabung jamaah Bukit Tinggi dengan jamaah Agam. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena sudah dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini, tempat yang berkah ini. Kami dulu tahun 2000 berapa kami? 2019 18 ya? Oh iya ya. 2019 kami juga hadir di ruangan yang sama ya, bersilaturahim dengan jamaah-jamaah yang akan berangkat dari Bukit Tinggi waktu itu yang kami mutawifnya.
Kebetulan waktu itu mutawifnya petugasnya itu orang. Iya. Slide. Apa? Cabut aja. Ada apa terus ya? Kali itu ya. Siapa aja dia? Ya, terus ya. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada hari ini dijadikan oleh Allah silaturahim yang akan membuat kita lebih dekat dan sama-sama bersama memaksimalkan ibadah yang akan kita kerjakan. Ya. Oleh karena itu kami Bapak dan Ibu ingin kita semua menganggap kami itu bukan orang lain. Yang duduk di hadapan Bapak dan Ibu jangan dianggap orang lain. Nah, dianggap keluarga. Nanti kami akan kenalkan diri kami sebelum menyampaikan materi. Kemudian selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ambo orang Suayan. Ada yang tahu Suayan? Saya bangga tinggi. Banyak soalnya. Jatuhnya Sungai Belantiak, Pak. Suayan. Suayan itu 50 kota. Perbatasan lah gitu, agam di 50 kota. Sebelum Piladang ada simpang Ampe, namanya simpang Batu Ampa. Masuk ke Kida. Nagari pertamanya Batu Ampa. Sudah Batu Ampa, Sariak Lawe. Sudah Sariak Lawe, ada Sungai Belantiak. Sudah Sungai Belantiak baru Suayan. Nah, sudah Suayan itu masih ada nagari. Nama nagarinya nanti sampai ke Teratak Kubang. Kalau Tembusu sampai ke Teratak Kubang. Ya. Jadi Suayan itu kalau Bapak dan Ibu pernah dengar, ada Suayan tinggi, Suayan rendah. Tapi Suayan tinggi tampaknya di bawah, serendah tampaknya di atas. Terbalik. Tapi jangan dikeceng lo orang tuh terbalik. Daerah saya terbalik. Nama Bapak dan Ibu Enrico Chandra. Enrico Chandra. Gaul. Panggilannya banyak. Ada kalau dari di kampung Riko panggilan. Riko. Kalau di sekolah ada yang memanggil Chandra. Ada yang Canduraun. Dia saking Canduraunnya sampai ke Mesir sekolah kan. Dia ke Makkah 8 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia saking Canduraunnya gue. Tapi Namo itu ketika perkenalan dengan orang Arab di Mesir, Masmuk atau bahasa Mesirnya Ismak si Namo ya kan. Awak Jawa Enrico Chandra. Lamu ya teranti dulu ya kan. Enrico Chandra. Tidak bisa orang tuh menyebut. Sampai 3 kali tidak bisa nyebut. Akhirnya membutuhkan nama di Mesir Abdul Rahim. Masya Allah. Jadi nama Arabnya Abdul Rahim. Nama Sikonya Enrico Chandra. Ya Enrico Chandra itu campuran Barat Jawa pula lah. Barat Jawa Minang ya. Enrico itu jarang nama orang. Setelah dicari ada dong awak saya. Enrico ya. Sepertinya terinspirasi dari bank. Ada nama bank yang mirip dengan nama boleh tekan aja Bapak. Bang Enrico. Dia bedanya diganti A7O. Enrico. Jadi on. Sehingga ada yang panggil yang on. Jangan ditambah C. O-nya 2. Enrico. Karena Enrico Chandra ada yang memanggil Ocha, singkatan dari Enrico Chandra. Ocha.
Kalau di kampus sampai kami Maja beraktivitas selain daripada umroh membimbing jamaah, itu dikenal dengan Ustadz Ocha. Jarang yang memanggil Ustadz Riko. Yang ada tuh Ustadz Enrico atau lebih Ustadz Ocha. Dari pimpinan sampai ke mahasiswa. Ustadz Ocha. Nah, nanti Bapak dan Ibu silakan yang akan dipanggil. Silakan ke Bapak Ibu. Nah, kemudian mungkin dari perawakan kira-kira kamu umur berapa Bapak Ibu? Boleh tahu tak? Umur berapa kira-kira? 32. Mana tua Bapak dulu? Keselatih Pak. 20 Pak? 32 antara 32 25. Sampo antara 20 lah gitu. Sampo kelahiran 87. Lah 35 Bapak Ibu. Sama aku kurang 2 tahun. Iya. Kampung Cakolah di Soyan ya. Di Soyan, Kabupaten 50 Kota. Kemudian dulu sekolah di MTI Kota Panjang, Senawiyahnya. Sudah itu sempat sebulan di Kota Baru, Padang Panjang, MAPK. Karena orang gaib Padusi meninggal, disuruh pindah balik ke Payakumbuh. Jadi tamatnya di Mandu Payakumbuh. Tamat 2006 tes untuk ke Al-Azhar Mesir. Lulus beasiswa, cuman nunggu setahun, jadi berangkat 2007. 2007 sampai 2011 selesai S1, S2 2011 sampai 2002 balik di Sinanjo. Karena kondisi kurang nyaman, akhirnya kami menyelesaikan S2 di Padang, di UIN Imam Bonjol Padang. Nah, selain aktivitas prakal, membimbing jamaah, kami ngajar di kampus. Home base-nya di Staipik. Staipik itu kampus menghafal Al-Quran. Dulu namanya Aiki, kini namanya Staipik. Di Daki M. Jamil. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang tahu kampus itu. Kalau Agam banyak yang kuliah di Staipik. Bahkan di Agam itu Basnasnya selalu setiap semester ngasih beasiswa. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu punya anak ingin kuliah di Staipik, itu bisa difasilitasi oleh Basnas. Setiap semester full beasiswa. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau tinggal di Padang di Taruko 1, Daki dia Evi, beliau di Taruko 2, cuman beda komplek. Tadi kami samu dari Padang. Ya. Tapi baru kenal juga, baru kenal Patang baru. Ternyata banyak ikatan. Setelah digali banyak ikatan. Jadi telah masuk keluarga dulu. Jadi harapan kami Bapak dan Ibu, janganlah dianggap kami yang duduk di hadapan Bapak dan Ibu ini orang lain. Mungkin sapangke juana, anggaplah hamba anak Bapak Ibu. Kok sapangke adik udah enggak dong kira-kira. Lah iya. Kok sapangke udah adik, anggaplah yang di situ kok udah jadi. Sehingga tidak ada jarak di antara kita. Sehingga tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada penghalang untuk bertanya. Karena salah satu yang paling kami tekankan kepada jamaah adalah kalau ada ragu, jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Kalau ada ragu malu bertanya, biasanya tidak maksimal, apalagi berkaitan dengan ibadah. Jadi biasanya untuk menghilangkan sekat-sekat awak malu-malu itu, kan menganggap seseorang keluarga kita. Kalau lah anak awak, itu biasanya apapun disampaikan kan itu. Apapun disampaikan, asal jangan minta piti saya. Bagi Tapi piti. tidak berjaga. Gini, boleh minta piti.
Ya, apapun itu sampaikan. Ya, kalau memang kebutuhan kita, keperluan kita, apalagi terkait dengan teknis ibadah maupun non ibadah, sampaikan. Kalau ragu ditanyakan. Lai setuju Bapak Ibu? Ya. Jadi jangan lupa kami adalah keluarga Bapak dan Ibu. Baik, karena tadi perintahnya menyampaikan manasik umroh dengan sesingkat-singkatnya, kan gitu ya. Mudah-mudahan iya waktu sesingkat-singkatnya. Yang perlu kita ingat dalam persoalan ibadah umroh adalah 1. Ihram. 2. Pelaksanaan tawaf. 3. Sa'i. 4. Tahallul. Itu saja yang kalau terkait dengan ibadah umroh, 4 hal itu yang perlu diingat. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Ya. Ihram itu berasal dari kata haram. Berarti ada yang haram nanti kita kerjakan kalau sudah ihram. Gitu loh. Lalu nanti tahallul berasal dari kata halal. Kalaulah di kerajaan tahallul itu halal balik dan haram cakup. Konsepnya lebih kurang seperti itu. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Terkait dengan ihram yang pertama, kita disunnahkan untuk mandi, membersihkan tubuh kita. Ya. Kemudian setelah mandi kita disunnahkan memakai harum-haruman di badan. Jadi kok ada Rexona waktu itulah yang makainya. Kok ada parfum-parfum yang lain yang gunanya untuk badan kita. Itu saat itulah memakai. Nah, karena setelah itu berlaku larangan. Kalaulah ihram nanti lah membaca niat, awak tidak boleh memakai harum-haruman. Jadi harum-haruman itu disunnahkan sebelum memakai kain ihram. Kan setelah memakai kain ihram nanti kan laki itu baunya pakai kain ihram. Itu tidak apa-apa. Yang bermasalah itu kalau awak sengaja magiah harum-haruman itu setelah pakai kain ihram, sengaja awak agiah harum-haruman di kain ihram, itu berlaku. Tidak boleh. Nah, kemudian setelah mandi pakai harum-haruman baru kita pakai kain ihram. Pakai kain ihram kanlah ditunjukkannya di Ustaz Mauludin. Nah, nanti di sana kita akan ulang lagi karena ada pemantapan umroh. Di sana kita akan ulang lagi insya Allah. Ada 2 kain, satu untuk bagian bawah, satu lagi untuk bagian atas. Timingnya nanti sebagaimana tadi sudah ada penyampaian, kita dianjurkan untuk memakai kain ihram itu sebelum sholat zuhur. Jadi sebelum sholat zuhur awak lah mandi itu, lah pakai kain ihram, laki-laki maupun perempuan. Karena nanti selesai sholat zuhur yang kita jamak dengan sholat asar. Ulang lagi, selesai nanti sholat zuhur yang kita jamak dengan sholat asar di Masjid Nabawi, maka kita akan kembali ke hotel, kemudian langsung makan. Lah sudah makan, awak langsung turun ke bawah leh. Turun ke bawah untuk siap-siap menuju Bir Ali. Nah, fotonya. Menuju Bir Ali, Masjid Bir Ali. Karena status kita adalah orang Madinah. Awak dari Indonesia dulu ke Madinah, tidak ke Makkah dulu. Berarti status awak orang Madinah. Orang Madinah itu mengambil miqat untuk berniat ihram adalah di Bir Ali. Nah, dulu Rasulullah ketika umrah pertama dan kedua juga miqatnya di Bir Ali. Nabi itu pernah umrah 4 kali selama hidup beliau. Ya. Ketiga sebelum yang keempat itu semuanya di bulan Zulqa'dah. Umrah pertama di Bir Ali, mikotnya. Umrah kedua di Bir Ali juga mikotnya. Umrah ketiga di Ji'aranah di dekat Mekah nanti setelah kita ziarah
ke Padang Arafah, nanti singgah dulu di Ji'rana. Nah, nanti kita sampaikan. Di sini dulu Rasulullah pernah mikat juga. Jadi orang Madinah dia mikatnya di Bir Ali. Sampai di Bir Ali itu apa yang akan kita kerjakan? Yang akan kita kerjakan adalah sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat. Sholat ini ada yang mengatakan niatnya sholat sunnah ihram. Ada yang mengatakan enggak, itu sholat sunnah mutlak saja. Sunat apa namanya? Ada yang mengatakan sholat sunnah ihram, sholat sunnah mutlak yang dikerjakan di situ. Karena redaksi hadisnya itu tidak menjelaskan sholat apa itu, maka ulama berbeda menilainya. Nah, di sini nggak bisa dikatakan ini yang belum betul, ini kata paling benar, enggak. Ya, mau meniatkan itu sholat sunnah ihram juga nggak apa-apa. Meniatkan sholat sunnah mutlak di situ 2 rakaat boleh juga. Atau sekedar sholat karena kita masuk masjid, ada tahiyatul masjid 2 rakaat. Tahiyatul masjid saja 2 rakaat juga boleh. Nah, kalau kami biasanya kami kerjakan sholat di situ 4 rakaat. 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaatnya baru sholat sunnah yang berkaitan dengan ihram itu. Itu yang kita kerjakan di situ. Setelah sholat 2 rakaat, baru kita berniat. Baru kita berniat. Apa niatnya? Yang paling mudahnya adalah labbaik Allahumma umratan. Kalau dibaca sampai di situ berarti awaklah berniat umrah. Tapi kalau ingin menambah, ada nawaitunya. Apa nawaitunya? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalau ingin nambah, tapi pada kalimat labbaik Allahumma umratan itu sudah cukup berniat umrah. Nah, setelah berniat itu baru mengucapkan talbiyah. Ucapkan talbiyah 3 kali. Setelah talbiyah 3 kali, sholawat 3 kali. Dengan begitu sudah sempurna niat kita untuk berumrah. Di saat itu sudah berlaku larangan. Di saat itu status kita sudah berihram. Nama kita dalam fikih muhrim. Ya. Kegiatannya ihram. Nama orang yang berihram adalah muhrim. Kita orang muhrim ini namanya. Bukan muhrim dalam istilah ini ya. Oh ini tidak muhrim, ini tidak muhrim, bukan itu. Ya. Kerjanya ihram, berniat, namanya muhrim. Terlekatlah pada kita istilah muhrim, orang yang memiliki perbuatan yang haram dia kerjakan selama dia masih berihram. Nah, apa itu? Bagi yang bapak-bapak, tidak boleh lagi memakai kain yang berjahit sampai ke celana dalam, tidak boleh. Kenapa kok disabut celana dalam, Ustaz? Iyo, kadang-kadang di situ yang sering lupa. Jujur-jujur saja kita sabui sampai ke celana dalam tidak boleh lah dipakai. Ya. Ustaz, ambo tak biasa doh Ustaz. Lai boleh di Bir Ali saja. Dari hotel ke Bir Ali, lai boleh ambo pakai dulu Ustaz. Biko ambo buka di sini boleh saja. Tapi dengan syarat jangan lupa. Kok lupa biko? Berarti ada masalah dalam pelaksanaan umroh kita. Nanti di akhir kita sampaikan. Nah, kalau orang yang jamaah yang seperti itu, dia sudah pakai, masih pakai yang berjahit itu, lalu sampai di sana mesti dibuang. Dibuang maksudnya dibuka. Tapi kalau niom buang di tong sampah boleh juga kan. Daripada masukkan ke dalam saku tas maksudnya. Ala macam apa di situ Quran juga apa pakai kan. Daripada sampai model itu, mendingan dibuka sekali Pak ya. Mendingan dibuka sekalian ketika di hotel. Oh Ustaz, takut talape kain ihram tu. Dalam masa ini tidak usah takut. Yang penting kita tahu cara memakainya yang benar. Kuat dia. Lalu nanti kita boleh juga memasang
ikat pinggang, karena ikat pinggang itu tidak termasuk kain yang dianggap dijahit sesuai dengan tubuh manusia. Ikat pinggang itu sama posisi kayak jam tangan, boleh saja dipakai, kayak kacamata boleh dipakai. Nah, tidak boleh menutup kepala, peci. Kalau masih pakai peci sampai berali aman. Tapi kalau sudah sampai di berali, buka peci itu, masukkan ke dalam tas. Tidak masalah kalau di berali, sampai berali tidak masalah. Nah. Ada tas kemudian jadi bawa Ustaz? Tas boleh. Boleh. Tas itu meskipun kalau dalam logika kan dia dijahit tuh. Ya. Nah, yang dimaksud itu adalah pakaian yang membentuk tubuh, lalunya dijahit. Nah, itu yang bersalah. Kain ihram itu kan proses dari itu, Pak. Tapi bukan dibentuk sesuai dengan tubuh manusia. Aman. Jadi setiap kain asalkan tidak membentuk tubuh manusia, putih warnanya bagi bapak-bapak, itu bisa dijadikan kain dua helai kain ya mau. Jadi kain yang dijahit membentuk tubuh manusia. Tak boleh lagi. Kaos kaki membentuk tubuh manusia atau tidak? Membentuk tubuh kita untuk kaki. Makanya bapak-bapak nggak boleh pakai kaos kaki. Nggak boleh pakai kaos kaki. Kemudian tidak boleh lagi pakai harum-haruman. Adat ini berlaku juga bagi ibu-ibu. Nggak boleh lagi pakai harum-haruman. Berarti hati-hatilah pada, mungkin ada yang membawa parfum yang ketek itu model-model kok kan. Nah, itu sedapat mungkin hati-hati taruhnya di mana. Biko awak lata biasa lupa kan, lata buka sih, lata pakai ke tangan, ditinggal di badi dah, isinya masih banyak. Tinggalkan yang Ya, disimpan dengan baik, itu intinya. Disimpan dengan baik, jangan sampai kena. Ya. Kemudian tidak boleh lagi bercumbu. Tidak boleh lagi bercumbu. Jadi bapak ibu yang bayi itu suami istri. Kok tidak aman rasanya dulu baru jangan berdua. Aja jarak. Karena perjalanan lama. 6 jam nanti dari Bir Ali itu ke Makkah. Kalau lagi aman-aman saja. Kalau ada macetnya dan sebagainya, ayo mungkin 6,5 atau 7 jam. Itu, tidak boleh lagi bercumbu. Kemudian, tidak boleh memotong-motong, motong kuku atau motong rambut. Tidak boleh. Ya. Memotong ini termasuk, meskipun bukan dipotong dengan alat tertentu, memutuskan dia dari sambungannya. Misalkan orang yang ngaco kupi-kupi kuku tuh, itu masuk ke mananya? Atau orang yang biasa sama bucu-bucuin jenggot kok, kadang lada dan putih ini saya kan, di konjo kan. Atau kumis yang biasa bucik kumis, ampo dari senawiyah leh bucik kumis. Jadi kumis kok dibucik terima, tidak dicukur. Nah, yang tak biasa itu hati-hati. Tahu-tahunya tangan lah mereka, kan? Nah. Jadi ada sunnah yang mengikutinya agar itu aman. Maka di saat kita sebelum memakai kain ihram itu, kok ada tangan kuku panjang, potonglah dulu. Kok ada yang perlu dicukur-cukur, cukurlah dulu. Menghindari hal itu. Termasuk mungkin yang tidak sengaja, bisa jadi bulu ketiak dan lain sebagainya, itu masuk ke mananya. Jadi semua macam bulu, semua macam rambut
di tubuh kita, ndak boleh lagi. Bakok sakitat itu bana Ustaz? Ada yang bertanya gitu, bakok sakitat itu bana? Berarti Allah ingin kita tunduk kepada Allah dalam ibadah itu setunduk-tunduknya. Tujuannya kita sami'na wa ata'na dengan hal itu. Gak bisa dilogikakan. Kaitannya juga ibadah umrah itu. Kok cukup-cukup enggak kan gitu. Tapi begitulah Allah ingin kita tunduk sesempurnanya tunduk kepada Allah. Kemudian ndak boleh bacaran. Lei sama bahasa ndak boleh bacokak. Doa yang nanti kita pimpin kalau memang dipimpin, perbanyaklah doa untuk keluarga. Kalau pertama tadi kan doa untuk seorang, doa untuk ibu bapak. Yang kedua, ketiga doa keluarga. Keluarga itu masuk suami, masuk anak, masuk cucu. Orang tua sudah kan? Cucu. Pokoknya keluarga yang terkait dengan kita. Nah, diri ke Pak Ustaz untuk doa yang dosa-dosa yang terlalu buat, kan? semua yang ingin didoakan. Doakan. Tentu saja pertama tentu dosa dulu. Iya. Nah, tujuan utama umroh itu ya menggugurkan dosa. Iya. Habis itu Tujuan aku utama. ingin dan awal Pak Ustaz ya. Apapun doa, kalau kita diteliti itu Bapak Ibu di buku-buku panduan itu, saking Allah inginkan sebenarnya minimal dosa kita digugurkan dengan ibadah umroh itu. Doa-doanya minta ampun saya namanya. Bahasa Indonesia. Iya. Banyak minta ampun situ. Coba dibaca artinya. Banyak yang minta ampun. Itu pertanda bahwa Allah ingin gugurkan dosa kita. Bahkan selain dari dalil utama, katakanlah al-umrah ila umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah yang dikerjakan itu untuk gugurkan dosa sebelumnya. Ya, kalaulah 2 kali umrah berarti dari umroh ke umroh kan gitu. Selain dari dalil umum itu, Nabi juga menyampaikan setiap langkah kaki onta. Kalau dulu orang onta kan, orang yang datang dari kediamannya menuju untuk mengerjakan ibadah itu, satu langkahnya digugurkan dosa, satu langkahnya diangkat derajat. Di saat tawaf, tidaklah orang tahu itu melangkahkan kaki kecuali satu langkahnya diampuni oleh Allah, digugurkan oleh dosa dan diangkat derajat. Apa? Minta ampun itu kan masuk kan? Tidak masalah, air mata itu tidak membatalkan. Ya, air mata itu tidak membatalkan. Nah, begitu seterusnya nanti doa-doa yang ketiga tadi bro ya. Keempat untuk karib kerabat. Karib kerabat berarti ada kaitan Jawa tapi laga jauh lah sekete. Nah, itu karib kerabat. Seperti apa doa untuk karib kerabat? Apa saja yang diinginkan, atau kan karib kerabat kan ada titip doa iko ya, di situ saatnya tuh. Doa anak ambo di koyo. Ada yang sakit kakinya, doa nambo, itu di situlah. Ya saja, Bapak Ibu, Ustaz, orang-orang yang nitip doa sama Bapak Ibu itu utang ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu katakan insya Allah itu wajib Bapak Ibu doakan. Makanya hati-hati menerima doa Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu tidak bisa rasanya harus diterima Ustaz ya. Karena kan Bapak Ibu iya insya Allah doakan, berarti Bapak Ibu sudah. Pak Politeknik doa jadi Insya Allah. Jadi bisa kesempatan pada tahun Bisa. Kalau kami biasanya Bu, kalau orang yang serius ingin minta doa itu, tulislah doa itu coba. Jadi baca ada dia. Iya, bekok doa itu bobok-bobok itu. Ya. Bisa kesempatannya, kok di hadapan multazam, bekok ayo saya nunggu doa. Baca itu. Kalau memang serius ingin berdoa ya. Tapi kalau enggak, kalau letakkan doa bekok ya doa umum misalnya, ya Allah, kabulkanlah doa orang nitipkan doa kamu aja. Itu doa sapu jagat dong. Disapu dia sadon. Iya, baru ada sekali. Oke, tadi kita sampai tawaf keempat. Nah, keempat nanti baru sahabat-sahabat.
Yang keempat kan karib kerabat. Yang kelima nanti sahabat-sahabat awak. Oh, kawan kantu awak. Ada yang di Papua kan. Nan ka 6 lah ya. 5 itu tadi kawan-kawan. Nang kalimo itu untuk negara. Masuklah di situ kampung awak, kedidoaan. Oh, kampung awak dalam orang lagi hujan, di kampung awak ada hujan-hujan dah. Oh, keadaan kampung awak banyaknya narkoba. Semacamnya. Anak-anak awak susah di kampung tu susah nak mendidik anak-anak. Ayo, disitulah momennya. Oh, negara awak kini sedang krisis kepercayaan misalkan. Krisis keadilan. Kanak-kanak itu masuk ke dalam doa. Nanti di ketujuh terakhir baru kaum muslimin, kaum muslimat secara keseluruhan. Itu doa penambah doa yang mungkin nanti kami pimpin. Kami nanti akan sampaikan dulu. Bapak Ibu silahkan tambah doa tentang ini. Pokoknya seadanya kami pimpin. Kami sampaikan. Tidak pun dicatat kini di sini kami sampaikan kepada itu. Oke. Kalau sudah selesai 7 sampai di rukun Hajar Aswad di putaran ke-7. Mana dia? Rukun Hajar Aswad sebelah kiri dan kanan pilar hijau. Nah, nanti berarti kita sudah selesai ya. Sudah selesai 7 putaran, kita akan sedikit ke kanan, mengikuti arus juga tapi sedikit-sedikit ke kanan karena kita mau mencari tempat untuk sholat di belakang makam Ibrahim. Sunnahnya sebenarnya makam Ibrahim itu kan di sini. Sunnahnya di belakang itu langsung. Tapi karena itu masuk kepada bagian pelataran tawaf, tidak boleh di situ, sehingga panitia atau petugas itu berikan tempat khusus di belakang oleh kita. Nanti kita masuk ke dalam sholat. Kalau tidak salah sudah diupayakan untuk perempuan-perempuan, laki-laki per laki-laki. Nah, nanti sholat di situ. Sholat apa namanya? Sholat sunnah mutlak. Ada yang mengatakan sholat sunnah tawaf, ternyata kami cari dalilnya nggak ada. Yang paling tepatnya adalah sholat sunnah mutlak 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Di rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas. Sudah itu baru momen kita berdoa. Diulang balik doa banyak teko, ulang balik di situ. Sunnahnya sebenarnya berdoa mendekat ke multazam. Setelah sholat di belakang makam Ibrahim itu, pai ke multazam. Multazam itu iko Hajar Aswad, iko pintu Ka'bah. Yang di antaranya itu multazam. Doa dimakbulkan di situ. Sunnahnya adalah setelah sholat di makam Ibrahim, awak pai ke situ. Pai ke situ, berdoa di situ. Sedekat-dekatnya. Tapi karena tidak memungkinkan, orang banyak dan sebagainya, maka berdoalah di tempat selesai kita sholat itu, menghadapkanlah wajah kita ke multazam itu, seakan-akan kita sedang berada di situ, lalu memohonkan apa yang kita mohonkan sebanyak-banyaknya. Lah pueh awak berdoa biko, baru kami akan kode ke Bapak Ibu, kita akan cari tempat untuk minum air zam-zam. Kita cari tampik nana agak lapang. Minum air zam-zam itu sunnah. Minum air zam-zam sebenarnya Nabi ketika minum air zam-zam ini dalam keadaan berdiri. Tagak Nabi minum. Di antara riwayat yang Nabi tagak dalam keadaan minum. Tapi ternyata setelah dilihat-lihat ini khusus untuk minum air zam-zam saja. Kalau Bapak Ibu nyo tagak tidak ada masalah. Ya, karena Nabi kerjakan seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak biasa tagak minum duduk, ya tidak ada masalah juga. Kemudian dianjurkan berdoa. Lah apa doanya Bapak Ibu? Doa minum air zam-zam. Anu leh. Iya, bahasa Indonesia aja lah Pak. Kami itu tak akan kalam. Jangan dikecewain kalam. Iya, bahasa Indonesia lah. Diutamakan bahasa Arab dulu. Boleh kamu bawa buku itu, buka buku itu sambil boleh sih. Karena dia tidak serawan tawaf.
Bapak kami kecian serawan tawaf. Tawaf kalau ibu-ibu fokus kepada bacaan buku itu tuh. Itu biko ndak tahu lah melantak orang saya. Biko tahu-tahunya Allah kesuwok saya painyo kan. Kawan ke kanan, dua awak ke suwok. Makanya jangan bebankan kita kepada bacaan yang ada di situ. Tapi kalau minum air zam-zam kan awak ndak dalam kondisi jauh sama orang rami. Nah, kalau dibuka buku itu boleh-boleh saja. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an, rezeki yang luas. Wa syifaan min kulli da'in wa saqamin. Obat dari segala penyakit. Itu doanya. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, lalu kesembuhan dari segala penyakit. Itu doanya. Kalau di bahasa Indonesia sih tidak masalah. Itu disunnahkan sebenarnya tidak hanya ketika meminum air zam-zam setelah tawaf, tapi sunnahnya adalah setiap minum air zam-zam. Lawak bawa air zam-zam itu ke Indonesia, kami minum itu aja sunnahnya. Makanya ada ditungkui apa namanya botol zam-zam ketek itu itu ada tersurik doa itu. Makanya sunnahnya tidak di situ saja dong. Setiap mau minum zam-zam sunnah untuk dibaca itu. Nah itu. Setelah halaman 52 dong. Lah sudah meminum air zam-zam, kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu dengan sebelumnya memastikan jumlah kita semua sudah lengkap atau enggak. Mana tahu ada dan hilang di tawaf itu, mana tahu. Mudah-mudahan enggak. Nah, selama ini kami belum pernah ada yang hilang. Gitu. Sama sekali ya. Tapi enggak di tawaf ya? Ya, itu tawaf. Oh, itu tawaf. Iya, Pak tuh kerengkang. Oke. Iya di situ tuh enggak boleh awak kerengkang loh. Pak. Iya. Lah hacona ke situ. Enggak boleh kerengkang. Enggak boleh sombong. Nuri aja. Ada jamaah yang bukan sama Samuludin kalau enggak salah. Setelah itu beliau sudah 4 kali kalau enggak salah umroh. 4 kali umroh. Artinya kan biasa. Iya. Beliau agak kerengkang orangnya. Akhirnya beliau yang hilang di saat tawaf. Basuhnya kalau nggak salah lah sore. Tawaf malam. Pagi lah kami cari. Siang kami cari. Basuhnya biko sore. Gimana sih Pak? Ada lo jamaah lain gitu menyampaikan. Kok ada jamaah apa tersesat. Basuh. Jadi sehebat-hebat apapun kita, seberpengalaman apapun kita, tidak boleh ada rasa itu di dalam hati. Ya, meskipun kita ingin katakanlah ini ada yang lah biasa situ, ampun yo tawaf jo keluarga saya Ustaz, boleh ya. Tapi adabnya lapor. Karena salah satu adab amal jama'i. Meskipun umrah itu amal surang-surang sebenarnya. Tapi karena kita kerjakan berjamaah, awak bagrup, berarti ada satu adab yang mesti kita penuhi. Adab amal jama'i namanya. Adab berjamaah. Yang salah satu adabnya adalah patuh terhadap pimpinan. Mulai dari awak labasamu di Padang nanti dari BIM itu sampai pulang balik. Itu mesti ada kepatuhan kepada pimpinan. Kok ada nan ragu tanya ke pimpinan. Ndak boleh inisiatif sendiri. Sampai ke hal-hal kecil. Apa hal kecil itu? Awak sak pipis di bandara Madinah. Ndak awak kecian ke pembimbing. Kamu tahu atau TL. Sudah Bapak Ibu bisa jadi tinggal. Tinggal di negara awak aman, tinggal di negara orang bah cerita. Imbasnya begini, tidak hanya ke kita saja yang ditegaskan sama Bapak Kepala Cabang kita. Imbasnya bukan ke kita saja, enggak, tapi ke yang lain. Berimbas. Dan mungkin bisa jadi imbas itu fatal.
Oleh karena itu, sekecil apapun itu patuhlah kepada pimpinan. Jangan ada inisiatif sendiri. Kalau ingin pipis sampaikan dulu. Berarti awak sepakat dulu untuk berhenti sebentar, awak tunggu sama-sama. Biasanya kalau memang kayak gitu tuh, bapak ibu yang sak pipis, sama-sama awak pipis dulu gitu. Cari kawan. Kayak gitu. Jadi lapornya itu jangan ke kawan saja, ke TL, samu, minimal ke TL atau jadi ya. Kalau sudah selesai, tadi kita di apa? Minum zam-zam. Baru awak sampai sa'i. Kita akan mulai di Safa. Kita akan mulai di Safa, kemudian 7 kali terakhir nanti di Marwah. Nah, di atas Bukit Safa itu, ya, sebelum kita naik ke atas Bukit Safa, ada ayat yang kita baca. Ada itu di dalam buku. Bukan yang itu. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara. Biasanya ini kami pimpin juga. Jangan khawatir Bapak Ibu. Pimpin juga. Nanti kami akan arahkan Bapak dan Ibu untuk melihat Ka'bah. Berkumpul sama-sama di atas Bukit Safa itu menghadap ke Ka'bah lalu berdoa. Kalau kami biasanya kami pimpin doanya, Bapak Ibu tinggal aminkan. Setelah itu baru kita jalan. Jalan menuju Bukit Marwah dengan membaca doa. Ya, dengan bertakbir dulu lalu kemudian baca doa. Nanti kalau sudah selesai doa yang dipimpin yang kami arahkan, boleh tambah dengan doa yang lain. Sampai di pilar hijau, lampu hijau di atas kita. Situ ada doa. Kalau bisa itu yang dibaca gitu lah. Doanya Rabbighfir warham wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam. Itu kami komando juga biasanya. Dan khawatir Bapak Ibu. Dan bapak-bapak disunahkan lari-lari kecil, ibu-ibu jalan capek saja. Kalaulah lewat berarti jalan biasa boleh. Di situ kami akan arahkan Bapak Ibu menambah doa apa saja yang kita ingin sampaikan. Bahasa Indonesia kah itu, bahasa Arab kah itu, atau mengaji di tengah jalan itu, baca Quran boleh juga ayat apa. Karena panjang. Satu lintasannya lebih kurang 400 meter lebih, hampir setengah kilo. Lah sampai menjalang naik ke Bukit Safa, bikola mulai naik itu kami akan kode lo Bapak Ibu baca ayat yang tadi. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Naik ke Bukit Safa, lalu mulai lo beli berdoa, dimulai dengan takbir bersama-sama, turun ke bawah baca doa balik sampai di pilar hijau. Mau cako balik. Bapak-bapak lari-lari ketek, lari-lari kecil, ibu-ibu jalan capek dengan baca doa yang kami akan komandokan. Rabbighfir warham wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam. Habis itu selesai ujung pilar hijau, kembali Bapak Ibu kami sampaikan baca doa sebanyak-banyaknya yang kita inginkan, berzikir sebanyak-banyaknya. Lah sampai bulu ke balik di kaki bukit Safa, baru baca ayat. Begitu seterusnya. Dari Safa ke Marwah 1. Dari Marwah ke Safa 2. Dari Safa ke Marwah lagi 3. Dari Marwah ke Safa 4. Dari Safa ke Marwah 5. Dari Marwah ke Safa 6. Dari Safa ke Marwah 7. Selesai kita di Marwah. Selesai sa'i. Di ujung dinding Bukit Marwah itu lah ada disiapkan dek petugas minimal 2 tong sampah gadang. Tujuannya adalah untuk membuang rambut kita bertahallul. Nah, bagi ibu-ibu bertahallul ini disunahkan bapak-bapak yang bawa keluarga potong ibu rambutnya potong rambutnya gitu. Karena dianjurkan yang memotong itu sudah bertahallul, maka biasanya kami sebagai petugas duluan tahallul. Ya, yang ibu-ibu mungkin diminta tolong 1 orang untuk tahallul dulu dengan orang yang sudah tahallul. Nanti itulah yang membantu. Kami yang akan potong yang bapak-bapak.
Nanti bapak-bapak yang sudah bertahalul motongkan istrinya rambutnya. Nah, gitu juga yang bawa anak. Nah, anak laki-laki ibu anak laki-laki apa yang motong. Nah, ada doa sebenarnya tapi bahasa Arab. Iya, bahasa Arab Pak Ustaz. Semangat Bapak Ibu. Allahumma ja'al li kulli sya'ratin syahidan atau syafi'an yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikanlah di setiap helai rambutku ini saksi di hari kiamat. Saksi di mana? Di hari kiamat. Ya. Saksi di hari kiamat. Itu makanya sunnah sebanyak-banyaknya rambut kita potong gitu. Makanya bapak-bapak sunnah botak. Ranca Pak. Botak lungkun Pak. Tapi tidak dianjurkan untuk botak ibu-ibu. Ibu-ibu jangan botak loh deh. Cuman di situ tidak bisa langsung botak Pak. Nah, syaratnya saja dulu. Nah, minimal 3 helai rambut kan begitu. Biasanya 3 tempat itu diambil, satu sini, satu sini. Nah, gitu. Nah, ibu-ibu nanti ambil saja rambutnya, ujungnya potong sepanjang ruas jari. Nah, biasanya membaca doa itu sebenarnya ketika kita sudah pegang rambut itu. Makanya setelah yang memotong itu potong dikasih ke kita itu. Ambo kalau potong Pak, ambo lagi enggak Pak itu. Nah, disitulah Pak lihatlah rambut itu lalu berdoa. Kemudian buanglah nanti ke tong sampah. Jangan dijadian jimat lo. Aduh, lo mau ikut. Kok rambut tahalul Mas. Nah, kalau sudah begitu selesai pada umroh kita. Yang tadi diharamkan sudah halal. Itu yang dikatakan tahalul. Halal. Nah, sudah halal larangan-larangan yang ada. Sudah boleh pakai peci. Halal itu yang tahalul ya. Ya. Kalau tadi kan mengkhitbah orang tidak boleh, ada satu yang tertinggal. Kan mengkhitbah orang tidak boleh itu saat ihram. Kalau ada pasangan rasunya. Selesai itu baru boleh. Itu peluangnya yang bujang-bujang. Ada yang bujang. Aduh. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Sudah selesai ibadah umroh kita? Kapan Niko ya? Iko Pak Zul punya kuncinya. Oh yang di Makkah. Isi Ka'bah itu ada tonggak 3 buah. Ada tonggak 3 buah. Siapa yang ingin masuk ke dalam Ka'bah, maka masuklah ke Hijr Ismail. Hijr Ismail itu sudah bagian Ka'bah. Dulu Bapak dan Ibu, Ka'bah itu persegi panjang, bukan kubus kayak sekarang. Persegi panjang. Jadi Hijr Ismail itu masuk ke dalam Ka'bah. Cuman di zaman perbaikan Ka'bah, kalau tidak salah dalam kakek Nabi, Abdul Muthalib ya, kakek Nabi Abdul Muthalib. Orang-orang Quraisy kumpulkan duit. Setelah dikumpulkan duit, memang mereka bahkan bisa membangun lebih daripada bangunan Ka'bah. Tapi setelah ditanya apakah duit yang dikumpulkan ini semuanya halal, ternyata tidak. Ada yang mengatakan sebahagian tidak halal karena dulu saya berbohong. Saya ini tukang sihir, berbohong bisa ngobatin orang. Tapi sebenarnya ambu baduto, ambu tak pandai mau be orang. Tapi nyopi cayo. Banyak orang bobe, akhirnya dia yang piti. Piti itulah yang sebagian yang berkumpulan. Sehingga mereka katakan, karena ini adalah rumah suci, kita disortirlah piti yang terkumpul itu. Dari piti yang terkumpul itu ternyata tidak cukup untuk membangun Ka'bah yang persegi 4 itu, persegi panjang itu. Akhirnya, ya sebesar yang ada kini. Sudah ada perubahan-perubahan yang kini itulah dibalik kepada Ka'bah renovasi yang kita katakan itu. Lah diperpanjang lo balik di renovasi setelahnya ada perubahan-perubahan. Kinilah balik ke renovasi
sebagaimana kakek Nabi merenovasi dulu. Sehingga Hijr Ismail itu tetap ada. Jadi sebenarnya Hijr Ismail itu adalah bagian Ka'bah. Siapa yang niat masuk ke dalam Ka'bah, solat dalam Ka'bah, masuk saya ke situ. Bila masuk ke situ tidak boleh dalam keadaan tawaf wajib. Kalau dalam keadaan tawaf umroh nggak boleh masuk ke dalam. Siapa yang masuk ke dalam batal tawafnya. Nggak boleh. Berikutnya juga nggak boleh meraba Ka'bah itu selain daripada tempat yang diraba Nabi. Nabi meraba rukun Yamani seperti yang kita katakan tadi. Nabi meraba dan mencium Hajar Aswad. Dua itu saja yang boleh dipegang. Kalau memang mau memegang. Selebihnya tidak boleh ketika tawaf. Dulu adonan mada aja mah. Oh, jadi Baru dulu putaran tawaf tidak tahan hatinya, pengen palui Ka'bah itu gitu mah. Dirabunya Ka'bah itu. Itu sudah. Meskipun ulama tidak mengatakan sampai ke titik batal parah ya. Jadi Pak Ustadz 3 tonggak isi dalam itu Pak Ustadz. 3 tonggaknya ada lampu. Apa tonggak 3 yang nama Pak Ustadz? Tidak tahu juga kan. Di YouTube bisa dicari tuh, Bu. Di YouTube ada itu. Di YouTube ada dicari tuh, Bu, di YouTube. Di YouTube bisa Isi ruang dilihat. Ka'bah ada tuh. Ada meja kalau nggak salah. Kecil uang ada waktu, indah kacah di bawah, indah kacah langit kecil. Tahu uang kecil. Nggak ada. Nggak ada. Jadi penasaran nggak boleh sih Ka'bah. Di YouTube bisa Bu buka ada tuh, Bu, di YouTube, Bu. Jadi Bu ketik aja, Bu, isi Ka'bah itu kan, itu ada video aja, Bu. Iya. Oke, ternyata dengan sesingkat-singkatnya tahu-tahu aja udah balik Pak. Nah, Ustaz mungkin mewakili Bapak Ibu, Ustaz kan memang kan sayang kalau kita sudah di Masjidil Haram itu tidak sholat di Hijr Ismail. Nah, bagaimana caranya ibu-ibu ini kalau nanti dikondisikan bisa sholat di Hijr Ismail? Iya. Karena sekarang kan kalau kita lihat di TV, Bapak Ibu sudah boleh kan? Kalau bapak-bapak insya Allah bisa Pak setiap di sholat waktu kalau bapak mau peluangnya besar. Tapi untuk ibu-ibu itu harus dikondisikan nanti Ustaz untuk bisa ibu-ibu ini sholat di Hijr Ismail. Iya. Kami coba nanti koordinasi bagaimana trik terbaru karena berbeda juga modelnya daripada yang lama. Trik terbaru supaya bisa ibu-ibu kapan waktunya pas untuk supaya bisa masuk Ka'bah, bukan kerja sama yang masuk Ka'bah kita dia. Itu termasuk perjuangannya berat. Iya, yang berat. Tapi bisa. Perjuangannya berat. Ustaz, Ya. setiap kali putaran tawaf tadi Pak, kan doa kita itu kan sudah terbagi. Apakah setiap kali putaran itu bolehkah kita mengawali doa itu untuk diri sendiri seperti Rabbana Atina itu baru doa sederhana? Boleh. Jadi doa yang kami sudah bagi-bagi itu anjuran saja. Biar kita di rakaat kelima aja baca doa ya. Lah habis doa di putaran ke pertama juga kedua, doa deh. Akhirnya manu-manu jalan sih gitu. Itu anjuran saja, Bu, tapi enggak mesti seperti itu. Bacaan labbaik Allahumma labbaik itu apa dibaca? Ketika mulai berihram. Kalau sudah sholat ihram tadi kan? Iya. Kita baca talbiyah itu. Labbaik Allahumma labbaik 3 kali. Sebelum kita tawaf ya. Kalau tawaf nanti kami akan pimpin itu. Menuju ke itu ke masjid aja kita sudah tawaf. Sudah talbiyah misalnya. Jadi diragi. Iya, Bu. Kita kan pergi ke percetakan Al-Qur'an nanti Apa namanya? Rute dari wajibnya tidak ada di sana. Kalau pergi ke sana biasanya kita lobby, asalkan sopirnya mau, kita biasanya nambah sekalian ke Medan Magnet, Jabal Magnet. Itu nanti kita kondisikan. Siap untuk nambah ya? Nanti kan belum ada Bapak Ibu nih, kita kan harus ada Bapak Ibu nanti yang jadi bendaharanya ya untuk mengumpul uang untuk iuran Bapak Ibu di sana. Jadi nanti kalau bisa sebelum berangkat sudah ada uang yang akan digunakan untuk keperluan ini. Mungkin satu orang 50.000 dan 1.000 nanti uang tas terduga untuk tip sopir segala macam kan ya. Udah lihat cucu di Oke, setuju.
Ibu pengawas. Berarti uang tak terduganya 50.000. Serah bisa 1.000 lah. Oh. Nanti kasih pertanggungjawaban secara berapa? Ya kadang memang ada yang tidak terduga, tapi belum masuk yang itu kan, belum masuk untuk ke Iya, termasuk dalam magnet. untuk ada jama magnetnya. 100.000 atau 150.000 nah Minimal Bapak. 100 itu. Dia dimintanya 25 rial ya? Macam-macam Ustaz. Tergantung nego, Ustaz. Iya. Itu kalau di situ dikumpulkan. Agak rempong ya. Susah. Ya bagusnya di sebelum berangkat aja. Boleh langsung sekarang Bu. Ya, sekarang langsung ke Ibu Dahlia. Jadi di grup kawan-kawan yang lain umumnya Bu kita sepakat untuk meriur untuk keperluan kita yang tak terduga di situ termasuk nanti paper kita Al-Qur'an. Tapi begitu betul Ustaz. Iya. Jadi kalaupun bersisa nanti bisa di ini kan. Ya, Kalau siswa mana tapi kurang. Tidak masuk pada driver kan? Kalau nyu kurang, Dari hotel ke apa tempat yang kalau nyu kurang, kalau nyu kurang kau usah mau luding kita sampean. Di kos Dan sampai ini kedua. Bapak Ibu disepakati aja, kalau menurut saya ideal 150.000 Ya. untuk kas dulu. Nanti dipertanggungjawabkan di hari terakhir mau pulang. Kemana kan sisa terserah kalau Pak sedekah silakan. Tapi jelas kalau ada keperluan Bapak Ibu, contoh Bapak Ibu ya minta waktu Ustaz, kalau Bapak Ibu ingin sholat ke Masjid Kuba selama di Madinah di luar jadwal yang ini dengan Ustaz, nah Bapak Ibu perlu kendaraan kan sama-sama nanti kasih aja tuh uang sudah ada. Ya nanti pulang nanti juga ada itu. Kan lebih mudah Bapak Ibu kan. Daripada nanti kumpul-kumpul itu susah tuh Bu. Gitu, daripada itu. kan sudah setuju saya berdaharanya. Iya terserah. Tapi Sekarang kurang sampai sasaran. kurang-kurang seketek ditambah deh beliau. Tinggi yang bisa ya. Ya. Nah masih ada Bapak Ibu? Pak, oh model jadi nak kursi roda aku misalnya Pak, penasaran nih. Siap tahu waktu jadi nak kumpul itu doh sama kawan-kawan kakak Isa ini Pak. Kalau saya ini pasti siap pun loh Pak. Ya. Oke, ada beberapa versi sebenarnya. Versi pertama, ada orang yang bisanya tawaf saja. Ada orang yang bisa tawaf saja, dia mampunya tawaf saja. Bentar, Bu. Ada orang yang bisa tawafnya saja. Berarti dia bilang nanti saya sa'i di apa namanya? Ada yang dorong. Berarti itu di tempat dorong di tempat sa'i sudah banyak yang siap dorong itu. Cuman kadang-kadang kita bayarnya agak ini nggak bisa nunggu. Bisa di sa'i saja yang bayar tukang dorong. Itu ketemu dengan kita. Selesainya bisa sama-sama juga. Tapi kalau seandainya dari awal sudah sewa tukang dorong, itu dia berkewajiban menjemput kita ke hotel, lalu melaksanakan ibadah secara sempurna, membalikkan lagi ke hotel. Jadi kita nggak ketemu. Berarti pengarahan model itu sepeda awak waktu yang ada Jawa. Dia yang akan mengarahkan. Dia akan mengarahkan tukang dorong itu. Kalau kami di Jawa modelnya baik, misalnya IT banyak, karena itu yang begini yang awak ini. Misalnya anak awak kan, kalau ada yang lain kan sama. Kalau kursi roda itu kan ada yang mengarahkan Pak, tetapi Nanti bisa kita koordinasikan dulu ke pihak sana, memungkinkan atau tidak. Kalau memungkinkan ada yang mendampingi, atau bisa jadi dia yang akan dorong gitu kan. itu Pak. Bisa jadi dia yang akan dorong, tergantung ini. Kalau yang kita pilih itu adalah orang selain orang kita ya. Tapi kalau AIT biasanya orang kita yang dicarikan. Orang Minang, kayak orang Indonesia maksudnya. Orang Indonesia. Ambo malah ada usul Ustaz. Biar ibu lebih kue. Biar dulu rombongan pai tawaf sa'i, ibu nunggu di hotel. Nah siapa kota halus adunya, untuk sama Ustaz tu. Bayu itu, besok paginya. Rasa sebentar dulu. Tapi itu rawan. Tapi yo, ajalah dia Ustaz tu. Jawa masyarakat kan pendamping banyak, bahkan bukan pendamping.
Bu, kalau Bu yang saran Bu ya, Bu kalau melihat Ibu dari tadi Bu terlalu terbebani dengan Bu. Nah, Bu khawatir nanti, mohon maaf Bu ya, karena kami melayani jamaah ini sejak 2005 Bu dengan berbagai persoalannya Bu. Ya, jadi kalau melihat Bu, kalau Ibu yakin kepada Allah, sekali Ibu enjoy aja Bu. Ibu yakin, jangan kata-kata diusahakan Bu, tapi Ibu yakin bisa. Sudah serahkan sama Allah ya Bu. Tapi kalau Ibu beban di sini sampai perjalanan nanti itu akan jadi beban Bu, sampai Madinah udah ada ketakutan nanti. Ya, bisa enggak? Ini Ibu yakin aja. Kami punya jemaah Bu, punya jemaah yang bawa kursi roda dan bukit tinggi ini Bu, tapi tidak dipakai kursi rodanya Bu. Tidak dipakai Bu. Karena dia yakin Bu bisa itu. Nah, ini yang penting jangan kecemasan. Kalau mulai di wajah Ibu, kecemasan tinggi gini. Hilangkan tuh Bu, hilangkan. Karena itu kan kata Ustaz tadi Bu, di situ tempat yang mustajab berdoa. Ya, mintanya sama Allah. Ya Bu, jangan dibeban yang ini. Kalau beban yang ini, Bu tidak menikmati perjalanan umroh Bu. Ya. Kalau seandainya Bu harus misalnya kondisi yang terburuk itu kata kelas skenario itu dengan saran model tadi bagus juga. Ibu yang kedua aja. Yang kedua ada kegiatan. Ibu bisa sama Ustaz nanti tawaf lebih nyaman. Nah, kalau Ibu terlihat kuat nanti Bu untuk tawaf coba aja dijalani Bu, dijalani ya. Jangan jadikan beban nanti banyak Bu. pilihan. Banyak pilihannya. Allah itu akan meningkatkan itu Bu. Allah akan menolong Ibu, yakin lagi. Mantap. Nyo, terkadang begini, terkadang yang kita kira sulit, Iya, ada sulit. ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Kami dulu pernah begini, Bapak Ibu. Pernah jamaah itu nyampur dengan orang Sarawangun. Ya. Nih, darah Ustaz. Ya. Kami pernah jamaah nyampur dengan Sarawangun. Sarawangun Jambi. Tapi agak ke dalam katanya. Ada yang tidak paham bahasa Indonesia. Ada yang tidak paham bahasa Minang. Pikiran apa itu deh, bakalah carunya kamu membimbing jamaah yang udah liko. Kecampur orang Minang gitu. Kan barek itu juta. Ya. Ternyata kesimpulan akhir kami berat di otak kita itu benarnya hanya 25%. 75% dramatis itu. Pikiran kita yang melebih-lebihkan. Kenyataannya enggak kayak gitu. Jadi hanya 25% saja itu benar. Sisanya enggak ada. Enggak seperti yang kita khawatirkan. Jadi yakinkan saja, yakin ya Allah, insyaallah. Ya. Mbak Fauzu, Ya, masih ada yang lain? Sudah. Sudah Bapak Ibu? Cukup dulu saja Bu. Dan kalau ada kita minta Pak Yepi untuk memberikan perkenalan diri dan perkenalan hal-hal yang disampaikan. Minimal perkenalan ya. Ya, perkenalan. Baik, barangkali kalau terkait dengan kami tidak ada lagi pertanyaan, jangan khawatir, nanti kita ulang lagi gitu. Semua yang kita sampaikan ini kita akan ulang lagi atau mungkin bisa jadi lebih dalam lagi. Sehari menjelang berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh itu. Ya. Dan jangan khawatir juga Bapak Ibu, setiap proses-proses perjalanan itu kami akan sampaikan. Step by step itu kami akan sampaikan. Jangan khawatir. Kemudian sekali lagi jangan terlalu banyak risau. Jangan terlalu banyak risau. Percayakan kepada kami. Lalu kalau ada yang ragu tanya. Itu saja. Kalau ada yang ragu tanya. Baik, barangkali itu saja Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan semakin tidak ada jarak di antara kita. Jangan lupa, anggaplah saya anak Bapak dan Ibu. Kalau enggak adik atau pokoknya begitu, tidak ada jarak di antara kita. Barangkali ini saja Bapak dan Ibu, kita cukupkan dengan alhamdulillah rabbil alamin dan kafaratul majelis dengan sesi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kepada Nabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pertama sekali tentu ucapan terima kasih kepada IT Travel Bukit Tinggi dan salam penghormatan kepada Pak Dr. Zulkarni R yang telah memberikan amanah kepada kami. Insya Allah Bapak Ibu, sesuai yang telah disampaikan oleh Bapak Dokter tadi, untuk keberangkatan 11 Oktober insya Allah saya sebagai tour leadernya, dan Ustadz Enrico adalah selaku mutawifnya, seperti itu. Dan yang terhormat Ustadz Enrico dan Ustadz Maulidin, Bapak Ibu jemaah yang insya Allah akan diberangkatkan 11 Oktober yang sama-sama kita hormati. Tentu tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Zulkarni dan juga Ustadz Enrico terkait bagaimana teknis pelaksanaan seperti itu. Dan yang terpenting sekali di sini adalah selama keberangkatan itu Bapak Ibu adalah kebersamaan. Kebersamaan itu adalah kunci yang mulai dari awal ketika pertama kali kita mengikuti manasik dulu ya Bapak Ibu. Selalu Pak Dr. Zulkarni menyampaikan, mulai dari sekarang kita bangun kebersamaan itu. Kita bangun persaudaraan itu. Terutama nanti Bapak Ibu yang memang dijadwalkan sekamar, tentu kita harus kenal betul kawan-kawannya. Kalaupun nanti berada di titik kumpul, tentu yang mencari ada atau tidak adanya kawan itu sudah sampai ya ibu-ibu yang memang sekamar dengannya gitu. Jadi tidak ada lagi istilah yang nanti namanya kawan yang tertinggal dan segala macamnya. Kemarin kami sama ibu di kantor, Pak, ada jemaah yang tertinggal ternyata gitu. Ya, seperti itu. Tentu hal ini kita berupaya semaksimal mungkin. Kalau untuk kita saling mengingatkan dan saling melihat antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan ini semuanya tidak ada persoalan nanti mulai dari kita berangkat dari Indonesia dan kembali lagi 13 hari setelah itu ke Indonesia kembali. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Berikut sebelum lanjut Bapak Ibu, izinkan mungkin karena nanti ke depan insya Allah kami akan diamanahkan untuk sebagai petugas. Tentu tidak sangat lebih eloknya saya memperkenalkan diri juga. Tadi Ustadz Enrico sudah memperkenalkan diri. Nama lengkap Yevi Mas Narifan Bapak Ibu, biasa dipanggil Yevi atau kalau di kampung Iyef seperti itu Bapak Ibu. Saat ini kami tinggal di Padang, di Jalan Tapadurian di Kuranji tepatnya. Dan untuk asli daerah asli dari Pasisir Bu, Pasisir di Surantie, orang Sumando dari orang Lubuk Sikapiang. Jadi istri ambo orang Pasaman Bapak Ibu. Mama rumah Ustaz Maulidin orang Pasaman juga gitu, Pasaman. Dan keseharian saat ini ditugaskan sebagai dosen di UNAN, di Universitas Andalas, di jurusan Kesehatan Masyarakat. Baik Bapak Ibu, mungkin itu perkenalan singkat. Dan insya Allah mudah-mudahan harapan kami tentu nanti kita saling berkomunikasi melalui WA Group. Dan harapannya tadi sudah dilihat Pak Zul baru 30 Pak Zul yang bergabung di WA Group. Kalau tidak salah di anggota di tim kita itu lebih kurang sekitar 50. Nanti masih ada yang belum bergabung. Harapannya sebelum kita berangkat semuanya sudah bergabung di WA Group. Nah, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Zul tadi, tentu nanti harapannya Bapak Ibu juga salah satu keluarga yang juga bergabung di dalam WA Group, sehingga nanti informasi-informasi seperti apa kondisi Bapak Ibu selama selama umroh ini bisa dipantau melalui WA Group tersebut gitu. Lalu mungkin hanya beberapa tambahan saja Bapak Ibu terkait pelaksanaan. Yang pertama mungkin obat-obatan tadi sudah disampaikan oleh Pak Zul, insya Allah travel akan menyediakan.
tapi mungkin ada perlakuan atau kondisi khusus Bapak Ibu yang membutuhkan obat-obat khusus yang biasa digunakan, harapannya disiapkan dari sekarang melalui pribadi Bapak Ibu. Misalnya kemarin mertua saya berangkat, beliau hipertensi, tentu obat-obat hipertensi yang cocok apakah berapa miligram Bapak Ibu yang tahu, mulai dari sekarang disiapkan. Itu salah satu contohnya gitu. Lalu tambahan lagi terkait ini, mohon maaf Bapak Ibu, ini hal kecil tapi juga bermanfaat, jangan terkejut juga nanti. Di beberapa kondisi di hotel, ini informasi pembekalan juga kami kemarin di kantor pusat, bahwasanya di beberapa tempat itu memang tidak disediakan saluran air kita untuk buang air besar Bapak Ibu. Artinya terbiasa di sana BAB itu menggunakan tisu gitu ya Pak. Sehingga harapannya Bapak Ibu kalau bisa biar agak nyaman juga, karena kondisinya tidak menggunakan air, bawa tisu basah Bapak Ibu. Tentu tisu kering nanti agak merasa enggak enak dan segala macamnya gitu, enggak nyaman gitu ya Pak. Bawa tisu basah, untuk menggunakannya seperti itu. Dan juga dalam pelaksanaan Bapak Ibu nanti, baik itu di hotel, mungkin informasi yang terbaru itu ada kemungkinan hotel yang menggunakan tempatnya itu dibagi Bapak Ibu. Ada yang BAK, ada yang BAB. Kalau BAK, buang air kecil, adalah untuk yang tipis seperti itu. Itu ada tempat khususnya. Dan BAK, BAB, buang air besar, itu ada toiletnya seperti itu. Yang menjadi persoalan ketika buang air kecil di tempat buang air besar, nggak masalah. Yang masalah tuh nanti ketika buang air besar di tempat air kecil. Itu persoalannya. Biasanya bisa jadi tersumbat dan bisa jadi tidak bisa disiram gitu Bapak Ibu. Tentu ini juga diingatkan mulai dari sekarang. Kalau biasanya tempat buang air kecil itu ya fungsikan untuk buang air kecil, buang air besar fungsikan untuk buang air besar gitu. Berikutnya mungkin yang terpenting lagi, yang terakhir Bapak Ibu, tentu ketika kami dipercayakan dan diamanahkan sebagai mendampingi Bapak Ibu nanti ketika pelaksanaan umroh, kami berharap tentu instruksi atau arahan-arahan, tentu mohon harapannya Bapak Ibu mengindahkan dalam artian juga mengikuti agar nanti tidak jadi persoalan-persoalan yang nanti di luar yang kita inginkan seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja perkenalan singkat dan informasi dan tambahan dari saya. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Enrico dan Ustadz Epi yang telah Ustadz Enrico memberikan materi tentang manasik Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa menambah kemantapan hati Bapak Ibu untuk berangkat umroh. Ustadz Epi sudah memperkenalkan diri. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan Bapak Ibu ya, kami mendoakan Bapak Ibu sehat. Yang terpenting dari hari ini sekarang Bapak Ibu jaga minum, jangan minum es. Ya Bapak Ibu ya, jaga kondisi badan. Karena tadi saya ada yang batuk-batuk gitu Bapak. Bapak Ibu, beser itu sebenarnya masalah psikis itu Bu. Nah, ini itu masalah psikis. Jadi itu yang harus Ibu ini Bu ya, Ibu coba dari sekarang, pikiran jangan ke situ Bu, jangan ke situ. Nah, kalau nanti misal mau tawaf itu kurang aja minum dulu Bu, kurang minum, tapi pikiran jangan ke sana. Ya, nah, kemudian tadi saya lihat Bapak Ibu ada yang batuk segala macam, kalau bisa minum obat. Ya supaya batuknya nanti, karena di sana kan kita penyesuaian udara juga Bapak Ibu tidak terjadi. Yang intinya Bapak Ibu jaga kesehatan dari sekarang. Pola makan juga harus diatur Bapak Ibu ya. Makan sehingga Bapak Ibu sehat dalam berangkat. Nah, informasi terakhir kita kemungkinan itu berangkat mungkin dini hari nanti Bapak Ibu ke Jakarta. Ya bisa sekitar jam 12 itu Ustaz ya. Tadi informasi kemungkinan seperti itu. Dini hari karena pagi sekitar jam 9-10 menuju Madinah. Nah, kalau ini yang terjadi ya, karena nanti Bapak tunggu nanti informasi lebih lanjut. Kalau memang itu yang terjadi, kemungkinan yang dari Bukit Tinggi atau Bobaso mungkin berangkat kita sampai di bandara itu sebelum jam 8 malam nanti Pak. Ya, kami yang dari Bukit Tinggi Bapak Ibu berangkat semua dari sini, nggak ada di Padang Bapak Ibu, karena kami tidak mau ngambil risiko. Ya, karena kalau Bukit Tinggi Ustaz kita tidak boleh adapun yang berangkat untuk berangkat itu yang di luar kantor. Kecuali di jalan kita naikkan di Padang Panjang, tapi yang berangkat tetap dari kantor. Kalau pulang boleh sendiri Pak. Kadang kita menghindari nanti terlambat. Ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu tunggu informasi yang Bapak Basung juga mungkin kalau seperti itu lebih bagus berangkat bersama-sama sehingga tidak ada yang tinggal satu Bapak Ibu ya. Nah tadi Ustadz Undiko intinya Bapak Ibu katakan ya bukan patuh Bapak Ibu, taatilah mutawif dengan leader. Kami juga punya pengalaman
Tapi bukan bapak ini karena dia tidak mengikuti, tapi memang mungkin ada masalah. Itu sekitar 4 hari hilang di Masjidil Haram kan. Saya ingat Ustaz dah, jemaah kami, mungkin Ustaz sama saya lupa sama Ustaz apa. 4 hari bapak ibu dah dari keempat baru ditemukan. Itu lagi tidur di di tempat pinggiran di Masjidil Haram itu. Sementara istrinya sudah pulang duluan itu bapak ibu, karena waktu sudah habis ya, sudah pulang. Nah, untuk itu bapak ibu penting sekali taati apapun yang akan bapak ibu lakukan di sana harus bicara sama mutawif dengan leader. Mau pergi ibu-ibu yang sering benar nih, mau pergi belanja semacam, apalagi dari terakhir bapak ibu harus minta izin. Kalau kata mutawif tidak diizinkan, bu tunggu dulu sama-sama dengan kami nanti. Ibu tunggu bu, ya bu ya, tolong ditunggu bapak ibu ya supaya bapak ibu nyaman. Bu siapa namanya bu? Mbak Bu Jifni nanti terakhir pulang tunggu saya ya, karena saya lihat ibu punya beban yang sangat berat. Tapi berazam aja sama Allah bu ya. Mudah-mudahan membawa kursi roda ke sana, kursi roda itu nggak terpakai. Ya minta sama Allah. Jadi ibu ringan berangkat tuh, relax bu ya, tidak dengan beban yang ini. Karena dari wajah itu nampak bu jadi beban, dan itu akan membuat tidak nyaman beribadah. Bapak Ibu itu saja, kami mohon maaf dari cabang Bukit Tinggi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Bapak Ibu mungkin pelayanan kurang maksimal. Inilah adanya cabang Bukit Tinggi Bapak Ibu ya. Ustaz Don Riko terima kasih, Ustaz Maulidin juga yang hadir pada saat ini, Ustaz Devi. Insyaallah Bapak Ibu kami doakan mudah-mudahan Bapak Ibu berangkat dengan selamat ya, bisa beribadah maksimal di sana ya. Kemudian kembali lagi dalam keadaan sehat walafiat, berkumpul dengan keluarganya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ini minta kami dari cabang Bukit Tinggi, cabang Agap, doakan jamaah yang akan berangkat juga dimudahkan Allah. Ya Bapak Ibu ya, kan banyak nih. Kalau nggak salah saya tanggal 10 ada berangkat 200 orang ya, saat nggak salah ya. Tanggal 11 ada, kemudian setelah itu banyak bu. Kami November juga ada berangkat ini ya. Bapak Ibu doakanlah, mudah-mudahan mereka juga dimudahkan Allah untuk berangkat ke Tanah Suci bu, dalam keadaan sehat walafiat, bisa beribadah dan segala macam. Itu saja. Kita berangkat kemungkinan kita tanggal 11 Pak. Jadi kemungkinan kita berangkat tanggal 10 itu sore ya Pak. Tanggal 11 Selasa ya, Senin Pak. Tapi tunggu informasi pastinya Pak. Mudah-mudahan minggu besok ada pastinya Pak. Yang bawa di mana Pak? Nanti di cabang Andi Bu, Pak Andi. Koper Bapak tunggu Pak. Kalau memang kita berangkat jam 6 atau jam 4 sore di sini, koper langsung kita bawa Pak. Ya. Nanti kompor kan kami tempel dulu, kami kasih ini dulu untuk Bukit Tinggi Pak, kasih label segala macam. Jadi hari kalau memang kita berangkat malam, Bapak mungkin di kantor sampai jam 4 sore atau jam 5 sore di sini Pak. Jam 6 kita menuju Padang. Kami antar Bapak Ibu ya, insyaallah kami antar. Bukit Tinggi kami antar nanti Pak. Lubu Basung juga biasanya Pak Andi ngantar langsung. Ya sama-sama kita antar. Kami biasanya pulang setelah pesawat terbang Pak, baru kami pulang itu biasanya. Pak tunggu Pak ya, jadi hari Senin Pak, jelas hari Senin. Jadi untuk ke koper ini Pak, masukkan aja barang sekarang kan tidak akan dipakai-pakai nih barang nih. Nah, kira yang akan dibuka di sana diisi sekarang dikunci. Sudah selesai Bapak Ibu ya. Pak, kecuali tas injengan nanti terakhir. Di koper itu minta beri hari Minggu. Hari Senin aja Pak, hari Senin aja Pak. Ya hari Senin. Baik Bapak Ibu tidak ada ya. Kami tutup Bapak Ibu ya. Sebelum kami tutup nanti kami minta Ustaz Maulidin untuk membacakan doa. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua yang kita lakukan dalam ridha Allah Taala. Bapak Ibu sehat walafiat, keluarga yang tinggal juga sehat walafiat. Bapak Ibu bisa beribadah dan kembali ke tanah air dalam keadaan walafiat. Jangan lupa juga doakan mutawif dengan tu leader serta sehat Bu. Tadi lupa Ustaz Ocha sama ini ya, karena beliau lah yang akan mendamping Bapak Ibu. Doakan mereka sehat, doakan mereka bisa mendampingi Ibu dengan maksimal. Itu saja Bapak Ibu ya. Kami mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Maulidin.